Berkisah seorang wibu atau otaku akut yang telah menjadi bujangan lapu karena tidak dapat menemukan cinta sejatinya. Om-om tersebut bernama Tojima yang kini telah berusia 40 tahun. Waduh, udah bulukan dong alias jamuran. Nah, perlu kita ketahui, sedari kecil Tojima sangat mengidolakan Kamen Rider, si pahlawan unik. Bahkan Tojima selalu menonton video Kamen Rider berulang-ulang saking serunya hanya untuk melihat momen sang Kamen Rider mengalahkan para stalker alias para penjahat yang mengancam ketentraman masyarakat. Setiap kali menonton video favoritnya, Tojima akan mengabaikan siapapun. Bahkan ibunya yang pergi kerja pun, Tojima begitu fokus terus menonton. Tojima kecil telah tumbuh menjadi seorang siswa SMA yang polos dan baik hati. Hingga suatu hari ada seorang ciwi blonde, kita sebut saja Siti, secara tiba-tiba mengungkapkan cintanya kepada Tojima. Namun ketika Tojima menerima cintanya, ternyata pernyataan cinta tersebut hanyalah sebuah prank yang Siti lakukan atas perintah pacarnya untuk mempermalukan Tojima di sekolah. Namun meski begitu, Tojima tidak emosi sama sekali, bahkan langsung pergi meninggalkan Siti dan pacarnya. Dan Siti tampak merasa bersalah telah melakukan hal yang berlebihan pada Tojima. Nah, setelah pulang sekolah, Tojima nampak mematung di pinggiran sungai untuk mengenang masa lalunya. Di mana pada saat bocil, Tojima tidak bermain dengan bocil lain yang sedang memainkan peran pahlawan dan penjahat. Di mana para bocil tersebut melakukan home pimpa untuk menjadi Kamen Rider. Namun menurut Tojima yang wibu nggak tahu arti bercanda dan bermain, malah menganggap bahwa untuk menjadi Kamen Rider itu tidak bisa ditentukan oleh home pimpa, melainkan harus dengan tekad dan jiwa keadilan yang tinggi. Tidak lama Siti muncul untuk meminta maaf atas tindakan yang membuat Tojima malu di sekolah. Kemudian Siti penasaran kenapa Tojima bersekolah di sekolah yang setengah muridnya adalah para berandalan. Bahkan Tojima hampir tidak memiliki teman di sekolah. Selain itu, beberapa orang sering membicarakan Tojima yang bertingkah aneh, selalu berteriak di dekat sungai sambil melakukan gerakan yang aneh. Jelaslah Tojima tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, sebab itu adalah gerakan wajib untuk berubah menjadi Ultraman, maksudnya Kamen Rider. Ya, tingkah laku aneh yang Tojima sering lakukan itu dan Tojima yang pendiam membuat Siti merasa bahwa Tojima adalah seseorang yang misterius. Dan cowok misterius membuat Siti kelepek-kelepek. Tiba-tiba Agus Pirang dan kawan-kawan datang mengganggu mereka. Agus Pirang berasumsi bahwa Siti telah putus dengan pacarnya dan berpacaran dengan Tojima. Lantas Agus Pirang menggoda Siti untuk menjadi pacarnya saja daripada berpacaran dengan bocah aneh seperti Tojima. Nah, lalu ketika Agus Pirang memaksa Siti, sontak Tojima langsung menghentikan tindakan si Agus yang berani menyentuh Siti. Lalu karena si Agus pika sebelen, Tojima pun langsung menghajar mereka semua. Ya, dalam sekejap si Agus dan para kroconya langsung tumbang dihantam oleh Tojima. Hal itu membuat pandangan Siti terhadap Tojima berubah karena nyatanya Tojima sama saja dengan berandal yang ada di sekolah. Keesokan harinya hujan turun begitu lebat. Tampaklah Siti yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Agus Pirang dan pasukannya. Dan tanpa basa-basi si Agus Pirang langsung menyeret Siti ke tengah lapangan untuk mencari Tojima. Di tengah hujan yang sangat deras, Agus menegaskan bahwa perbuatan Tojima kemarin adalah pernyataan perang pada sekolah Dainoko. Jelas hal itu membuat para murid keheranan karena yang dicari si Agus Pirang sang panglima perang adalah Tojima yang merupakan siswa pendiam. Namun Tojima yang memiliki jiwa keadilan tinggi langsung menghampiri si Agus. Kemudian si Agus menjelaskan bahwa dia akan membalaskan penghinaan yang dilakukan Tojima kemarin. Menurut Tojima, perkelahian antara siswa bukanlah sebuah perang. Tojima juga menegaskan bahwa tindakan mereka yang belum pernah bekerja untuk masyarakat dan masih diberi uang oleh orang tua itu tidaklah pantas. Sontak dengan lantang Tojima menegaskan bahwa yang seharusnya mereka lawan itu adalah kejahatan. Jelas Agus dan kawan-kawan langsung heran, namun Siti justru terpesona dengan tindakan Tojima. Dengan gagah berani, Tojima langsung menerjang mereka semua. Namun apa yang terjadi?
Ya, tanpa perlawanan, Tojima menjadi samsak hidup. Hingga Tojima babak belur dan bercucuran darah. Hal itu membuat si Agus Pirang merasa puas. Lantas si Agus membawa paksa Siti untuk dijadikan pacar bersama-sama. Jelas Siti sangat merasa sedih banget, berharap seseorang menolongnya. Lalu ketika Siti berteriak memohon pada Tojima, sontak jiwa brutal Tojima langsung bangkit. Bahkan jiwa wibunya pun ikut brutal. Jelas saja Agus dan kroconya sangat terkejut melihat Tojima masih bisa bangkit dalam keadaan seperti itu. Di sana Tojima menegaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan murid sekolah. Akan tetapi jika ada seseorang menderita karena ditindas, seorang pahlawan tidak diwajibkan untuk diam saja. Lantas tanpa basa-basi Tojima langsung buka baju, menunjukkan tato ikat pinggang Kamen Rider. Lalu Tojima langsung melakukan gerakan berubah layaknya seorang wibu keterlaluan dan ya, dengan serangan brutal, Tojima berhasil melumpuhkan mereka semua tanpa tersisa satupun. Hal itu membuat Siti dan para guru yang akan melerai perkelahian langsung tercengang karena Tojima si pendiam berhasil membereskan para berandalan seorang diri. Nah, setelah itu Tojima menghampiri Siti yang bengong di tengah hujan karena Siti masih tidak percaya bahwa Tojima ternyata seorang wibu yang keterlaluan. Lalu ketika Tojima mendekat penuh darah, Siti langsung lari terberit-berit melihat Tojima yang kayak monster. Ya, jelas saja hal itu membuat Tojima sangat putus asa. Hal itu juga membuat Tojima menyadari bahwa seharusnya Tojima tidak berubah. Karena seharusnya berubah itu menjadi Kamen Rider harus pada saat para soccer muncul. Ya, begitulah cerita masa SMA Tojima yang wibunya keterlaluan. Dan saat ini, setelah menginjak umur kepala 4, Tojima masih saja menjadi wibu keterlaluan hingga mendapatkan gelar sebagai bujang sejati. Meski begitu, Tojima tidak peduli karena dia yakin jiwa wibunya bukanlah sekedar hayalan, melainkan sebuah cita-cita yang akan menjadi nyata. Maka dari itu, Tojima setiap harinya selalu berlatih memukul pohon jambu dengan gaya pukulan seperti seorang Kamen Rider. Sebenarnya Tojima tahu bahwa Kamen Rider dan soccer yang dia lihat dalam video hanyalah sebuah cerita fiktif saja. Tapi meski begitu, hingga saat ini Tojima masih berharap bahwa soccer akan muncul dan Tojima bisa menjadi Kamen Rider. Tiba-tiba muncul seekor beruang. Hal itu sempat mengejutkan Tojima yang berharap soccerlah yang muncul. Dan normalnya ya, manusia itu akan takut ketika melihat beruang. Tapi Tojima di sini malah menganggap beruang itu hanyalah seekor beruang yang tak sebanding dengan soccer dan ya, dengan sikut maut Muay Thai, si beruang langsung bocos dan melarikan diri. Hal tersebut membuktikan bahwa kita harus hati-hati ketika berhadapan dengan sosok yang jiwa wibunya keterlaluan. Singkat cerita, setelah bergelut dengan keyakinan dan kenyataan, Tojima tampak menjual seluruh koleksi Kamen Rider-nya, dimulai dari topeng, kaset video, cangcut bergambar, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan Kamen Rider dijual oleh Tojima. Itu karena Tojima akan bertobat dan akan berusaha menjalani hidup dengan menjadi manusia normal pada umumnya. Nah, setelah kembali ke rumah yang telah kosong, Tojima terkejut saat membaca sebuah berita dari internet. Di sana mereka menayangkan bahwa sekelompok yang dikenal dengan sebutan soccer telah merampok beberapa toko. Namun Tojima berusaha berpikir jernih dan menganggap mereka hanya sekelompok perampok biasa saja. Hari pun terus berlalu. Tojima yang tengah bekerja mendengar seseorang membicarakan perampokan yang dilakukan oleh kelompok soccer. Dan beberapa kejahatan-kejahatan terus dilakukan oleh kelompok
kelompok soccer tersebut. Kemudian ketika salah satu anggota soccer tertangkap, mereka langsung menginterogasinya. Dalam wawancara tersebut, si perampok menjelaskan bahwa setiap mereka menggunakan topeng dan melakukan balalakalapa atau gerakan khusus yang sering dilakukan oleh para soccer, dia merasa bahwa kekuatan di dalam tubuhnya jadi meluap-luap. Bahkan dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi dan yang dia lakukan saat itu. Tojima yang menonton berita tersebut menganggap bahwa yang mereka lakukan itu hanyalah tindakan bodoh. Singkat cerita, malam pun poek. Tojima nampak mengunjungi festival untuk mengenang dan membeli makanan favoritnya sedari kecil. Karena jajanan tersebut sangat nikmat bila dibeli di festival. Bahkan Tojima sangat kegirangan ketika sang ayah memberi uang lebih untuk mengunjungi festival. Di sisi lain, tampaklah sekelompok orang tengah berkumpul. Lalu tiba-tiba si pemimpin yang bernama Nakao memberikan topeng pada para bawahannya untuk menciptakan kekacauan. Ternyata itu adalah sekelompok soccer yang sering muncul dalam berita. Di sana si gigi kelinci, kita sebut saja Gici, mencoba bernegosiasi agar mereka tidak melakukan gerakan khas para soccer. Karena menurut mereka, hal itu sedikit memalukan. Nakao menjelaskan bahwa dia sangat mengidolakan soccer yang ada di dalam video Kamen Rider. Maka dari itu mereka harus tetap melakukannya. Mau tidak mau mereka harus mengikuti perintah bos. Lantas mereka pun langsung beraksi. Ya, kemunculan para soccer yang membuat kekacauan di festival membuat Tojima sangat terkejut. Tapi para pengunjung berasumsi bahwa itu pasti disebabkan oleh persaingan antara pedagang. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya para soccer memang sengaja membuat kekacauan. Bahkan mereka tidak segan memukuli pemilik lapak. Hal itu membuat Tojima kesal. Lantas Tojima langsung membeli topeng Kamen Rider di Simang. Ya, di sana Tojima sangat dilema. Itu karena Tojima sebenarnya ingin bertobat, tidak mau lagi menjadi wibu keterlaluan. Namun demi masa depan dunia ini dan demi keadilan yang hakiki, mau tidak mau Tojima harus berubah dan... Ya, tak lama para soccer langsung menghampiri Tojima. Perlu kalian ketahui, sebenarnya di balik topeng, Tojima itu menangis karena malu telah kembali menjadi wibu keterlaluan. Namun meski begitu, Tojima menegaskan bahwa dirinya bukan meniru, melainkan sosok Kamen Rider yang asli dan... Ya, gerakan dan jurus yang dilakukan oleh Tojima membuat semua orang kaget, terutama Nakao. Tojima yang baru sadar sedang dilihat oleh semua orang, langsung panik dan langsung lari karena takut diledek dan ditertawakan oleh semua orang karena wibu. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan sosok Chiwi yang sama-sama seorang wibu keterlaluan. Dia begitu kaget melihat berita para soccer. Dan yang paling dikagetkan lagi, ada Kamen Rider yang hanya memakai topeng saja. Dan dia sangat marah karena seharusnya posisi pahlawan adalah dirinya yang full cosplay, tidak pakai topeng doang. Waduh bang, ternyata yang wibu keterlaluan banyak juga ya bang. Ini bahaya bang, bisa-bisa terjadi pertempuran antar wibu keterlaluan bang. Waduh, ya juga ya. Tapi untungnya kita cuma wibu saja ya, nggak pakai keterlaluan. Ya lanjut. Sementara itu di sebuah sekolah kita diperlihatkan sosok guru cantik bernama Yuriko sedang menerjemahkan sebuah puisi agar mudah dipahami oleh para murid. Karena puisi tersebut adalah salah satu puisi romantis yang ikonik di Manyosu. Akan tetapi di antara banyaknya murid, ada satu murid yang malah fokus dengan tubuh Yuriko yang Apanya bang? Luapkan saja bang, jangan ditahan-tahan bang. Alah berisik lu, berisik. Ya, karena si murid itu yang bernama Asano malah bengong. Yuriko meminta Asano untuk menerjemahkan puisi dengan bahasa saat ini, lebih tepatnya dengan etis saat ini. Lantas Asano mengartikan puisi tersebut, "Aku menyimpan rasa padamu meski dirimu adalah seorang guru." Sontak Yuriko mengoreksi ungkapan Asano, "Karena seharusnya aku menyimpan rasa meski dirimu adalah janda orang lain." Jelaslah seluruh siswa di kelas gitu ya langsung mentertawakan Asano hingga membuatnya malu saheng. Sepulang sekolah, ketika di kamarnya, Asano berguling-guling kegirangan karena memikirkan Yuriko.
Asano menghayalkan hobi Yuriko yang cantik jelita, pastinya selalu minum teh cap kuda jebrag, selalu memainkan piano dengan anggun, dan memiliki selera meneliti lukisan abstrak. Namun faktanya saat ini Yuriko sedang fitness di rumahnya, bahkan Yuriko fitness menggunakan baju superhero. Karena Yuriko sebenarnya adalah wibu keterlaluan sama seperti Tojima, dan di sana Yuriko begitu kesal pada Tojima yang memakai topeng mainan. Seakan-akan telah menghina Kamen Rider, Yuriko menegaskan bahwa dia adalah pahlawan ciwi super yang asli, yaitu Take. Bang, gue juga sebenarnya superhero bang. Alah ngawur lu. Beneran bang. Alah berisik lu berisik. Ya lanjut. Nah kali ini mari kita lihat masa lalu dari Yuriko. Dulu ketika kecil, sebenarnya Yuriko itu adalah anak yang cengeng. Dia selalu menangis karena sering diganggu dan tidak bisa membalas teman-temannya di sekolah. Sang ayah yang merupakan wibu akut mengajak Yuriko untuk menonton video yang sangat bagus sebagai inspirasi. Yuriko penasaran kenapa sang ayah memintanya menonton video Kamen Rider Stronger. Sang ayah hanya meminta Yuriko untuk menonton dan mengamati video dengan cermat. Dalam video tersebut, Stronger bertemu dengan seorang ciwi yang ingin bertarung bersamanya. Dan ciwi tersebut bernama Yuriko Misaki, seorang manusia elektrotech yang dipanggil pahlawan Take. Ya, kehebatan Take mengalahkan para soccer membuat Yuriko sangat mengidolakannya. Bahkan dari sana Yuriko berambisi untuk menjadi seorang pahlawan ciwi yang menumpas kejahatan. Setiap harinya Yuriko terus berlatih menjadi Take dengan bimbingan sang ayah si wibu akut, dari cara berpose dan penekanan suara saat berubah Henshin. Nah, setelah lama berlatih, tanpa sengaja pada suatu malam Yuriko menjatuhkan banyak kaset video. Di sana Yuriko menemukan video Stronger episode 30. Lantas Yuriko pun menontonnya. Namun Yuriko sangat terkejut ketika melihat video tersebut, karena pahlawan Take yang sangat dia idolakan harus mati di tangan monster. Hal itu membuat Yuriko sangat patah hati, seolah-olah dunia telah menenggelamkannya ke dalam laut tak berdasar. Bahkan Yuriko sampai sakit karena tidak percaya Take harus mati. Lalu ketika sang ayah tiba, sang ayah menjelaskan bahwa Take mati oleh jurusnya pamungkasnya sendiri, yaitu Ultra Cyclone. Jurus tersebut semacam cara meledakkan diri untuk membunuh musuh. Hal itu dilakukan Take untuk menyelamatkan Stronger dan membunuh musuh yang sangat kuat. Selain itu, nama yang diberi sang ayah pada Yuriko juga terinspirasi dari karakter pahlawan Take, karena sang ayah berharap Yuriko akan tumbuh menjadi seorang ciwi cantik yang kuat dan hebat seperti Take. Kemudian sang ayah pun langsung membuatkan pakaian pahlawan Take yang dikostumnya sendiri untuk Yuriko. Karena menurut sang ayah, pahlawan Take belum mati dan masih hidup dalam tubuh Yuriko. Jelas hal tersebut membuat Yuriko senang sekaligus terharu. Semenjak hari itu, Yuriko terus menjalani hidupnya sebagai Take. Dan hingga saat ini, umurnya sudah 24 tahun, Yuriko terus mengikuti jalan yang Take tunjukkan sambil menjalani peran sebagai seorang guru. Selain itu, Yuriko tidak percaya dengan keberadaan Kamen Rider yang ada di berita, karena Rider itu adalah pahlawan palsu, sebab Yuriko adalah pahlawan yang sejati. Di sisi lain, Nakao serta para kroconya kembali merencanakan kejahatan. Di sana Nakao berencana akan merampok 5 minimarket sekaligus. Hal itu membuat para kroconya sedikit khawatir dan takut tertangkap. Sontak Nakao langsung menggunakan topeng dan menyatakan bahwa dia akan turun tangan. Jelas para kroco merasa bersalah karena membuat Nakao harus turun tangan. Nakao menjelaskan bahwa dirinya yang merupakan seorang mantan pertarung pasti tidak dibutuhkan oleh siapapun di zaman sekarang. Maka dari itu, Nakao hanya bisa menyeret mereka untuk berpura-pura terlihat seperti bocah. Itu karena Nakao lebih memilih terlihat seperti monster daripada seorang pahlawan. Lantas mereka langsung beraksi. Di sisi lain, ketika Yuriko pulang, tiba-tiba Asano datang menyatakan cinta di tengah ramainya kota. Jelas Yuriko tercengang dengan pernyataan Asano. Asano menegaskan bahwa dia itu benar-benar menyukai melodnya. Sosok Yuriko. Halah bang, pura-pura salah lu bang. Itu mah kata hati, kepleset maksudnya. Halah bang. Berisik lu. Ini lagi serius lo, jangan dulu ganggu. Ya lanjut. Ya, di sana Asano berulang-ulang mengatakan pernyataan cintanya. Hal itu membuat Yuriko merasa gimana gitu ya, karena ditembak sama berondong. Apakah mau disikat saja? Akan tetapi perhatian Yuriko teralihkan oleh dua polisi yang sedang berusaha menangkap para soccer yang baru saja keluar setelah merampok toko. Lalu saat Asano kembali menyatakan cinta, Yuriko langsung fokus pada Asano.
Tapi kemudian perhatian Yuriko kembali teralihkan oleh para soccer yang melukai para polisi. Ya pokoknya mah ya situasi di sana itu begitu pabelit antara Asano atau para soccer. Namun karena jiwa wibu brutanya itu di tahap level tertinggi, sontak Yuriko langsung bergegas mengejar mereka. Di sisi lain, Tojima yang sedang tersipu malu karena melihat berita tentang dirinya di internet sebagai Kamen Rider, tiba-tiba dikejutkan oleh sekelompok soccer yang sedang merampok toko. Sontak Tojima langsung bersiap menggunakan topeng Kamen Rider-nya untuk menghentikan para soccer. Hal itu membuat para soccer langsung mengingat Tojima, sebab Tojima adalah orang yang menghajar mereka kemarin. Selain itu, para soccer juga terkejut karena lagi-lagi Tojima menangis saat menggunakan topeng. Nah, Yuriko yang berhasil mengejar para soccer itu menemukan bahwa Kamen Rider palsu ternyata ada di sana. Tanpa basa-basi, Yuriko langsung melucuti pakaiannya. Jelas hal itu membuat si botak kaget. Si Asano maksudnya ya. Tapi bang, gue juga beneran kaget bang. Kekuatannya besar sekali bang. Besar banget bang. Alah, kekuatan lu. Dan yang lebih dikagetkan lagi, ternyata Yuriko berganti pakaian dinas, yaitu menjadi pahlawan tackle. Kemudian Yuriko penasaran apakah Asano masih bisa menyukainya setelah melihat penampilan Yuriko yang sebenarnya. Namun sebelum sempat Asano menjawab, Yuriko meminta Asano menjaga tasnya. Setelah itu Yuriko langsung nyerenteng, tapi yang dipukul malah Tojima. Hal itu membuat Tojima dan para soccer terkejut. Bahkan saya pun terkejut, apalagi tetangga. Nah, lalu setelah mengenalkan diri sebagai tackle yang akan menghentikan para soccer justru meremehkan Yuriko dan memberi saran padanya. Daripada menjadi pahlawan, Yuriko itu lebih cocok menjadi sapi perahnya saja. Namun apa yang terjadi? Ya, dengan bantingan Muay Thai, para soccer langsung terkapar. Hal itu membuat seluruh orang terkejut. Bahkan Asano hanya bisa melohok saking terkejutnya. Setelah itu Yuriko langsung pergi meninggalkan kerumunan. Di sana Asano sempat heran dengan penampilan Yuriko. Namun Asano jadi tambah cinta karena lekuk tubuh Yuriko itu jadi lebih garang. Bang, perasaan di animenya nggak ngomong gitu bang. Gak apa-apa tuh, yang penting sama ikuti apa kata hati saja. Ya lanjut. Sementara itu, Nakao yang baru siuman tiba-tiba saja menyatakan bahwa urusan antara para soccer dan Tojima si Kamen Rider masih belum selesai. Jelas Tojima tidak mengerti karena seharusnya para soccer menaruh dendam pada tackle. Karena di sana Tojima juga merupakan korban yang tiba-tiba dihantam oleh tackle. Namun Nakao tidak peduli sama sekali, lalu menegaskan bahwa dia lebih suka soccer. Setelah itu Tojima penasaran siapakah pahlawan tackle itu. Tojima berasumsi bahwa seseorang yang menjadi tackle pastinya sama seperti dirinya yang sangat menyukai Kamen Rider sedari kecil. Bahkan Tojima berpikir bahwa Yuriko lebih wibu dari dirinya. Mungkin bisa dikatakan Yuriko itu berada di tingkat dewa sebagai wibu keterlaluan. Waktu pun terus berlalu. Ketika di sekolah, Yuriko begitu senang melihat berita tentang pahlawan ciwi tackle muncul di internet. Nah, di sisi lain para soccer yang sedang berkumpul sedikit penasaran dengan barang-barang yang digenggam Nakao. Nakao menjelaskan bahwa dia telah membeli topeng yang membuat dirinya mirip soccer sesungguhnya dengan harga diskon. Bahkan saat menggunakan topeng tersebut, Nakao merasa bahwa levelnya itu telah naik tingkat dari soccer biasa menjadi soccer monster Yakuza. Tapi bang, menurut gue bang, si Nakao itu jadi mirip goblin bang. Iya juga ya, mirip goblin. Nah, di sana para kroco hanya bisa diam karena sudah tidak mengerti dengan jalan pikiran si Nakao. Lantas Nakao memerintahkan para kroconya untuk kembali bekerja malam ini. Dengan kata lain, mereka akan kembali merampok. Sementara itu, di suatu toko tampaklah seorang vlogger sedang melakukan live berbelanja. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan para soccer. Sontak si vlogger itu langsung merubah judul live-nya menjadi perampokan soccer. Namun tiba-tiba soccer gemrot mengejutkannya. Jelas saja si vlogger, kita sebut saja Agus Buek, begitu soak takut digadabah. Tapi dia juga senang karena viewernya saat ini jadi meledak. Bahkan disiarkan di berita nasional. Tojima dan Yuriko yang menonton langsung mengetahui lokasi mereka dan langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Dan kebetulan mereka berpapasan. Mungkin mereka jodoh ya. Gak bisa bang, Yuriko jodohku bang. Soalnya gue juga wibu akut bang. Kalau berisik lu, jangan ganggu dulu. Ya lanjut.
Nah, kemudian ketika Nakao hendak menjarah isi kasir, tiba-tiba ada seseorang menghentikannya. Jelas Nakao dan para keroconya begitu kesal karena si orang itu sosokan menjadi pahlawan. Lalu tiba-tiba 迷惑だと言っている。どこの正義の味方だ？ Ya, ternyata si orang itu adalah orang yang mengidolakan soccer. Bahkan kostum milik si pria kekar itu sangat mirip dengan soccer yang asli. Ya, tampaklah Tojima dan Yoriko yang sampai di lokasi perampokan sempat terkejut satu sama lain. Akan tetapi mereka tidak saling menegur. Bahkan Tojima langsung melakukan ritual berubah menggunakan topeng cebanan. Jelas saja Yoriko makin kesal melihat Kamen Rider yang palsu. Lantas tanpa basa-basi Yoriko pun menunjukkan melonnya. Maksudnya langsung berubah jadi Tako. Bang, yang salah apa bang? Nggak ada. Tapi bang, Nggak ada botak. Ya, Tojima jelas terkejut mengetahui Yoriko adalah Takel, karena Takel adalah yang menampolnya kemarin. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh anggota soccer yang terpental keluar akibat diserang oleh soccer asli. Di sisi lain, Agus Buek yang sumringah karena jumlah penontonnya melonjak sangat tinggi. Tiba-tiba saja dia diculik oleh seseorang. Sementara Nakao memastikan apakah soccer di depannya itu soccer sungguhan ataukah hanya seorang wibu sepertinya. Dan ternyata dia mengaku sebagai soccer sungguhan. Jelas saja Nakao yang sangat mengidolakan soccer langsung histeris saking bahagianya. Akan tetapi tanpa basa-basi soccer tersebut menghantam Nakao hingga nyungsep ke atas dinding. Lalu kemunculan soccer itu juga membuat Tojima kembali menangis dengan deras. Itu karena penantian 40 tahunnya menjadi Kamen Rider untuk memberantas kejahatan akhirnya akan tercapai. Lantas sebagai ucapan terima kasih Tojima langsung bersiap menyerang. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah menerima bogeman mentah dari si soccer, bukannya takut, Tojima justru semakin bersemangat. Namun, ketika Tojima akan kembali menyerang, di sana Takel lagi-lagi menghantam Tojima dan mengambil alih pertarungan. Lantas Takel dengan gesit saset mengunci si soccer lalu meng-smackdown hingga genyur. Di saat itulah Tojima menunjukkan tendangan maut ala-ala Kamen Rider hingga si soccer muntah bubur. Akan tetapi Yuriko begitu kesal pada Tojima yang bertindak membahayakan orang lain. Lalu tiba-tiba lampu di seluruh toko tersebut padam. Lalu tak lama kemudian lagi-lagi muncul seorang tak dikenal sambil melemparkan si Agus Buek yang telah berubah menjadi gumpalan gelembung. Dan sungguh tidak disangka, orang asing tersebut, kita sebut saja Wawan Garut, tiba-tiba berubah menjadi monster dan menembakkan sebuah duri ke arah soccer yang membuat si soccer langsung berubah menjadi segumpal gelembung. Lalu si Wawan Garut pergi sambil mengatakan bahwa dunia ini ternyata ada manusia yang tidak biasa. Singkat cerita, tampaklah Yuriko dan Tojima berkunjung ke sebuah kafe untuk berkenalan dan menenangkan diri setelah tragedi kemunculan soccer asli. Di sana Yuriko merasa heran pada kelakuan Tojima yang mudah om-om tapi seperti seorang bocil karena berlari ke sana ke sini mengaku sebagai Kamen Rider dengan menggunakan topeng anak-anak. Sontak dengan percaya diri, Tojima menegaskan bahwa hatinya lebih Kamen Rider dari siapapun. Lalu Tojima menjelaskan dia itu masih tidak percaya bahwa soccer benar-benar ada di dunia ini. Akan tetapi kemunculan Wawan Garut yang merupakan monster membuat semuanya menjadi kenyataan. Hal itu membuat Tojima berasumsi bahwa dunia ini dalam bahaya. Meski begitu, Yuriko masih meyakinkan diri bahwa yang dia temui tadi itu hanyalah hayalan saja. Karena jika itu nyata, maka hal tersebut adalah sesuatu yang sangat mengejutkan dalam hidupnya. Namun tiba-tiba bos kafe yang bernama Mitsuba membenarkan keberadaan soccer. Jelas Tojima dan Yuriko sangat terkejut pada pernyataan Mitsuba. Apalagi Mitsuba tahu nama mereka berdua. Mitsuba menjelaskan bahwa saat pertama kali melihat mereka tiba di kafe, Mitsuba merasa bahwa mereka berdua itu adalah orang yang memiliki hobi yang sama dengannya. Lantas Mitsuba menegaskan bahwa soccer memang benar adanya. Itu karena Mitsuba adalah orang yang menyaksikan kejahatan mereka secara langsung. Sontak Tojima langsung meminta Mitsuba menceritakan tragedi soccer dengan penuh semangat.
Sementara itu, tak jauh dari sana tampaklah seorang cuy muda sedang mengawasi mereka bertiga dengan wajah serius. Di sana Mitsuba pun bercerita, dulu ketika kecil dia tinggal di desa dan ada sebuah rumah yang dipenuhi dengan tanaman buah dan sayur. Rumah tersebut selalu dilewati oleh Mitsuba serta sang kakak ketika pulang sekolah. Lalu suatu hari pemilik rumah yang memiliki tampang seram keluar sambil membawa sayur dan buah. Hal itu membuat Mitsuba kecil ketakutan. Akan tetapi ternyata pemilik rumah tersebut cukup baik hati membagi mereka tomat segar yang enak sekali. Bahkan meminta mereka berdua untuk berkunjung setiap hari untuk menikmati buah dan sayurnya. Kala itu setiap harinya Mitsuba dikasih semangka, melon, biji salak dan juga lengkeng. Tapi di sana Yuriko kesal, kapan cerita sokernya malah nyeritain semangka melon. Hei, Yuriko sabar dulu sayang. Sayang palalu peyang. Nah, karena Tojima begitu antusias mendengarnya, cerita pun akhirnya dilanjut. Di mana suatu hari muncul beberapa preman yang mengganggu dan mencoba mengusir pemilik rumah. Selain itu, mereka juga mengancam akan membakar rumahnya. Itu karena para tetangga merasa terganggu serta takut melewati rumah saat malam hari. Si pemilik rumah, kita panggil saja Agus Jabrig, tidak menanggapi para preman tersebut dan malah memberi mereka buah kesemek untuk dinikmati. Para preman begitu senang karena kesemek Agus Jabrig sangat enak dan segar. Namun setelah para preman tersebut merasa puas, para preman justru menghajar Agus Jabrig dan mengusirnya. Hal itu membuat Agus Jabrig pasrah akan pindah rumah dan akan membakar rumah sekaligus akan membakar para preman. Lalu tiba-tiba Agus Jabrig berubah menjadi soccer dan kekuatan yang dimilikinya benar-benar di luar nalar manusia pada umumnya. Lalu setelah itu Agus Jabrig langsung masuk ke dalam kandang dan jelegur, terjadilah ledakan hebat hingga membakar semuanya. Mitsuba yang melihat itu mencoba membangunkan si preman untuk kabur. Ya, itulah cerita pertama kalinya Mitsuba bertemu dengan soccer asli. Lalu ketika Mitsuba akan kembali menceritakan cerita yang lain, si Chiwi yang memantau mereka langsung menghentikan Mitsuba dan memintanya kembali bekerja. Itu karena sebagai bos, duduk bersama customer bukanlah hal yang baik. Ya, ternyata Chiwi tersebut adalah pacar Mitsuba dan Mitsuba berasumsi bahwa pacarnya pasti cemburu melihat Yuriko yang Kemudian Mitsuba juga mengingatkan Tojima dan Yuriko bahwa soccer telah lama menyusup ke dalam kehidupan manusia. Kebenaran tersebut membuat Tojima dan Yuriko merasa jiwa wibunya berapi-api. Bahkan mereka memutuskan untuk bertarung melawan soccer demi keadilan dunia. Setelah itu Yuriko pun berpamitan. Namun sebelum Yuriko pergi, Tojima menghentikannya. Sebagai seorang lelaki yang memiliki titel bujang lapuk, Tojima memberanikan diri meminta nomor Yuriko agar mudah bertukar kabar dan minta saling memberi informasi maksudnya. Sementara itu di dapur kafe, tampaklah Mitsuba meminta maaf pada ciwinya yang bernama Yukariso. Di sana Mitsuba meyakinkan bahwa cintanya hanya satu. Ya, Mitsuba yang sangat bucin ternyata tidak ingin Yukariso terlibat apalagi terluka. Maka untuk melindunginya, dia akan bertarung melawan para soccer. Namun entah kenapa, Yukariso tiba-tiba berwajah serius. Kimi wo makikomu wake ni wa ikanai. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Tampaklah Yuriko kembali menjalankan aktivitasnya sebagai guru. Namun seperti biasa, Asano yang tergila-gila sama melon milik Yuriko malah membayangkan kostum Yuriko yang menggoda. Sampai-sampai muncul fantasi liar dalam pikiran Asano, menghayalkan Yuriko yang pasrah siap diterkam kadal. Dan tanpa sadar, Asano lagi-lagi membuat dirinya malu sendiri. Nah, setelah jam sekolah selesai, di sana Asano berniat menemui Yuriko di gudang olahraga. Akan tetapi setelah tiba di sana, Asano penasaran dengan suara ciwi lain yang terdengar di dalam gudang. Lalu ketika diintip, tampaklah ada seorang siswi menyatakan rasa suka pada Yuriko. Akan tetapi ketika si ciwi itu mengikat rambut dan melepaskan kacamatanya, Yuriko langsung mengenalinya. Dan ternyata itu adalah Yukariso.
Di sana Yukarisu menyatakan bahwa Yuriko menyukai Mitsuba dan ingin memiliki hubungan dengan Mitsuba. Yukarisu memberitahukan bahwa Mitsuba adalah cowok bodoh yang terobsesi dengan Kamen Rider dan soccer. Bahkan mempertaruhkan hidupnya untuk membuktikan soccer itu nyata. Namun Yukarisu tetap tidak mengizinkan ciwi manapun mendekati Mitsuba. Bahkan ketika ada ciwi yang mendekatinya, Yukarisu pasti mengeksekusi mereka termasuk Yuriko. Itu karena tidak ada yang boleh mendekatinya selain dirinya. Sambil tertawa, Yukarisu mengatakan bahwa Mitsuba sangatlah bodoh, terlalu wibu, ingin melindungi semua orang dari serangan soccer. Sedangkan pacarnya sendiri sebenarnya adalah seorang soccer. Ya, Asano yang sedang mengintip begitu terkejut ketika melihat Melon, sosok soccer, sehingga Asano gugur bugan dan ketahuan oleh mereka. Hal itu membuat Asano menjadi target pembunuhan Yukarisu. Akan tetapi Yuriko langsung bertransformasi menjadi tackle untuk menumpas kejahatan. Sontak emosi Yukarisu langsung tersulut. Hidup Yuriko! Belum gelut Nah, lalu ketika diremehkan oleh Yukarisu, tanpa basa-basi Yuriko langsung menghantam Yukarisu hingga nyungsep. Lantas Yuriko meminta Asano untuk segera pulang karena jam sekolah telah usai. Jelas saja Yukarisu tidak akan membiarkan Asano pergi setelah mengetahui identitasnya. Maka Yukarisu menegaskan bahwa dia akan membunuh mereka yang merupakan manusia kecuali Mitsuba. Sebab Mitsuba adalah pacar sejati yang tidak pernah tergantikan. Dan sungguh edannya Yukarisu memiliki serangan di luar nurul. Yukarisu terus menyerang sambil mengatakan bahwa Yuriko sangatlah lemah. Bahkan menyebut Yuriko hanyalah manusia biasa yang wibu. Namun meski begitu, menurut Yuriko, serangan kuat bukan berarti bisa menang. Karena dalam pertarungan, yang menang adalah orang yang memiliki teknik smackdown. Di sisi lain, tampaklah Tojima begitu kesemsem mendapatkan WA dari Yuriko, di mana Yuriko meminta bantuan pada Tojima. Singkat cerita, tampaklah Tojima membopong Yukarisu ditemani oleh Yuriko dan langsung menemui Mitsuba. Tanpa basa-basi, mereka langsung memberitahu bahwa Yukarisu adalah anggota soccer. Mitsuba di sana sempat tidak percaya, akan tetapi setelah mengamati wajah soccer, Mitsuba sontak kaget karena ternyata itu adalah Yukarisu dalam mode soccer. Nah, setelah itu mereka pun membawa Yukarisu ke sebuah taman. Di sana Mitsuba masih tidak percaya bahwa Yukarisu adalah soccer yang merupakan musuh bebuyutan keluarganya. Jelas saja Tojima penasaran kenapa bisa soccer dibilang sebagai musuh bebuyutan. Mitsuba pun bercerita bahwa setelah menemukan soccer, kehidupannya itu jadi dipenuhi tragedi yang anomali. Kala itu ketika musim panas, Mitsuba dan kakaknya yang bernama Ichiyo berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Suatu malam tiba-tiba saja datang sepasang perampok yang sedang melarikan diri. Dan tanpa basa-basi si Acuy langsung menghantam si kakek. Jelas hal itu membuat jiwa wibu Ichiyo menjadi brutal. Dan dengan gerakan Kamen Rider P3, Ichiyo menghantam si Acuy hingga terpojok. Namun tiba-tiba si Acuy langsung berubah menjadi soccer. Ya, meski sempat terkejut, Ichiyo tidak gentar sama sekali dan terus menghajar si Acuy. Akan tetapi Ichiyo yang masih bocil langsung tumbang. Alhasil mereka semua pun langsung diikat oleh si Acuy. Nah, setelah itu di sana pacar si Acuy penasaran kenapa seorang soccer kerjaannya itu cuman mencuri dan jadi beban keluarga. Tidak lama kemudian si nenek yang bertubuh kekar muncul sambil membawa garpu kebun. Sontak si nenek langsung mencangkul si Acuy hingga jejeretean, lalu menyeret si Acuy keluar karena berani-beraninya mengganggu keluarga cendana. Di sana Ichiyo merasa khawatir dengan keadaan si nenek. Si kakek bilang si nenek itu OP, bahkan si kakek pun tidak sanggup melayani si nenek. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras. Sontak mereka langsung memeriksanya dan sungguh tidak disangka sang nenek telah tewas di tangan sosok monster kelelawar.
Ya, kematian sang kakek dan sang nenek lah yang menjadi alasan balas dendam Ichigo dan Mitsuba. Makanya Soccer dan Monster disebut sebagai musuh bebuyutan keluarganya. Tiba-tiba kakaknya Mitsuba datang dan ikut nimbrung dengan aura wibu yang sangat kuat. Jelas saja Mitsuba langsung panik saat teringat bahwa Yukarisu masih dalam bentuk Soccer. Dan benar saja Ichigo langsung melompat dengan gaya Kamen Rider P3. Jelas saja Tojima dan Yoriko tercengang. Kemudian setelah saling berhadapan dan mengenalkan diri, si Tojima malah menyombongkan diri bahwa mereka berdua pernah mengalahkan Soccer. Namun Ichigo tidak percaya sama sekali, bahkan mencurigai identitas mereka. Lantas Tojima langsung menunjukkan seberapa kuat kewibuannya. Jelas hal itu membuat Ichigo terkejut. Lantas Ichigo memberikan pertanyaan yang egois, dan jawabannya pasti selalu egois, yaitu siapa yang paling kuat di antara para Kamen Rider. Yang kuat Ranger merah, Bang. Halah, gak ada Ranger merah di sini. Dan kalau ada pun juga ya Ranger putih yang paling legendaris. Ranger merah, Bang, yang kuat, Bang. Berisik Usap, ini lagi serius. Nah, seperti pada umumnya, ketika wibu menanyakan siapa yang paling kuat, jelas jawabannya selalu egois. Seperti yang kita lihat, Ichigo mengatakan bahwa yang paling kuat adalah Kamen Rider P3. Jelas saja Tojima tidak terima dan meminta mereka bertarung untuk membuktikan siapakah Kamen Rider terkuat. Lantas Ichigo meminta Tojima melihatnya dengan cermat untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan sungguh tidak disangka Tojima dapat melihat jiwa P3 melekat pada Ichigo. Ichigo menjelaskan bahwa setelah kematian kakek dan neneknya, Ichigo telah menghilangkan sisi manusianya, lalu mendedikasikan diri untuk balas dendam. Meski begitu Tojima tidak peduli karena harga diri sebagai Kamen Rider tengah dipertaruhkan. Dan akhirnya mereka pun gelut. Wah, rame euy. Ya, Ichigo dengan mudah membuat Tojima terkapar. Lantas Ichigo menjelaskan bahwa dirinya sudah berlatih bela diri di berbagai perguruan. Berbeda dengan Tojima yang hanya berlatih sendiri dengan pohon jambu. Dengan kata lain, Tojima bukanlah tandingan Ichigo. Hal itu membuat Yuriko terkejut karena mengetahui teknik tersebut. Maka Yuriko langsung bersiap untuk bertarung sebagai tackle. Akan tetapi Tojima meminta Yuriko untuk tidak ikut campur dalam pertarungan antar Kamen Rider. Dengan berat hati Yuriko mundur dan melepaskan cangkangnya di depan Ichigo. Jelas hal itu membuat Ichigo tegang hingga mimisan. Ternyata lemah. Yang kuat Power Ranger merah, Bang. Ya iya, terserah lu botak. Udahlah, kita saksikan saja perkelahian antar wibu tingkat dewa. Ya, setelah jual beli serangan, mereka saling memahami bahwa Ichigo memiliki teknik yang epik dan akrobatik, berbeda dengan Tojima yang memiliki power yang besar. Ichigo juga menyadari bahwa Tojima memiliki jiwa yang sama seperti dirinya, yaitu wibu sejati. Hal tersebut membuat Ichigo bersemangat untuk bertarung. Namun tiba-tiba Yukarisu yang baru tersadar dengan penampilan Soccer membuat perhatian Ichigo teralihkan kembali oleh apa, Bang? itu melonnya. Namun ketika melihat lambang Soccer di pinggangnya, Ichigo langsung murka dan hendak menyerang Yukarisu. Jelas saja Yukarisu sangat panik, akan tetapi tiba-tiba Mitsuba menghentikan Ichigo. Lantas Ichigo meminta Mitsuba memberi alasan yang tepat karena telah melindungi Soccer yang merupakan musuh mereka di zaman batu. Ya, dengan berat hati Mitsuba mengungkapkan bahwa Yukarisu adalah pacarnya. Jelas saja Ichigo sangat terkejut. Sedangkan Yukarisu malah jadi baper pengen Mitsuba bilang cinta. Dengan lantang Mitsuba menegaskan bahwa Yukarisu adalah cinta sejatinya. Nah, karena makin baper, Yukarisu langsung nyosor. Sontak saja para penonton langsung iri. Maksudnya, Kalah, Bang. diem. Namun meski begitu, karena cinta yang begitu kuat, Yukarisu menginginkan semuanya mati, termasuk Mitsuba sebagai cinta sejati. Karena bagaimanapun dirinya adalah seorang Soccer. Lantas Yukarisu memberikan kode pada semua Soccer untuk mengepung mereka semua.
Ya, tampaklah para soccer bermunculan. Lantas apakah Tojima dan kawan-kawan akan takut? Tentu tidaklah bro. Justru mereka sangat bersemangat untuk memuaskan hasrat wibu tingkat dewanya. Ya, dengan jurus masing-masing sesuai jagoan mereka masing-masing, para soccer dibuat tumbang dalam sekejap. Jelas hal tersebut membuat Yukarisu sangat syok karena manusia biasa seperti mereka berhasil membantai seluruh pasukan soccer yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dari manusia biasa. Sontak Ichiyo menegaskan bahwa mereka belum sepenuhnya menghabisi para soccer sebab masih tersisa satu soccer yaitu Yukarisu. Jelas di sana Yukarisu sangat panik dan ketakutan. Namun Mitsuba langsung menghentikan Ichiyo dan meminta waktu untuk berbicara berdua bersama Yukarisu. Tapi tanpa basa-basi Ichiyo langsung memastikan apakah Mitsuba akan menikahi Yukarisu setelah menolak permintaannya. Sontak saja Mitsuba dan yang lainnya sangat terkejut apalagi tetangga. Nah, di sana Ichiyo menjelaskan bahwa tujuan seorang cowok dan ciwi yang telah berpacaran adalah menikah. Hal itu membuat Tojima si jomblo akut langsung setuju dengan metode Ichiyo. Akan tetapi berbeda dengan Yuriko yang merasa bahwa pernyataan Ichiyo terlalu ekstrim. Lalu ketika Ichiyo memberi dua pilihan pada Mitsuba untuk menikah atau meninggalkannya, pikiran Mitsuba semakin tidak karuan. Maka dari itu Mitsuba hendak meminta Ichiyo memberi pilihan lain. Namun Mitsuba malah mendapatkan bogeman keadilan. Tiba-tiba si Wawan Garut muncul kembali di sana. Sontak Yuriko dan Tojima sangat terkejut. Bahkan Yukarisu langsung bersembunyi di balik punggung Mitsuba sambil ketakutan. Itu karena Wawan Garut adalah monster yang pernah muncul di minimarket. Dan Wawan juga adalah bos Yukarisu. Sontak Wawan menegaskan bahwa Ichiyo adalah orang yang selalu merepotkan orang lain karena tidak memiliki sopan santun. Berbeda dengan dirinya yang lebih memiliki sopan santun. Hal itu membuat Ichiyo emosi. Lantas Ichiyo langsung menghantam si Wawan hingga merobek sebagian kulit wajahnya. Sontak Tojima dan kawan-kawan sangat terkejut melihat giginya. Sementara itu Mitsuba tiba-tiba saja pergi meninggalkan Yukarisu setelah berjanji bahwa dia akan melindunginya. Hal itu membuat Yukarisu keheranan karena dirinya adalah soccer, musuh seluruh umat manusia. Kemudian di sana Ichiyo langsung melakukan gerakan Henshin. Sontak Tojima dan Yuriko pun tidak ingin melewatkan kesempatan melawan si Wawan. Ya, percecokan antara Ichiyo, Tojima dan Yuriko membuat si Wawan tertawa. Hal tersebut membuat Ichiyo kesal dan langsung nyerenteng ke arah si Wawan. Namun dengan mudah Wawan membalikkan serangan Ichiyo. Beruntungnya Ichiyo diselamatkan oleh Tojima, karena jika tidak sudah dipastikan Ichiyo pasti cedera berat. Lantas Tojima dan Yuriko langsung menyerang bersamaan dan ya, si Wawan dapat dengan mudah menghempaskan dan mengembalikan serangan mereka berdua. Akan tetapi serangan beruntun yang Ichiyo layangkan berhasil melepaskan topeng manusia si Wawan. Jelas hal itu membuat mereka makin terkejut. Bahkan Yukarisu tampak sangat ketakutan karena emosi si Wawan telah tersulut dan berniat menyerang Ichiyo. Wawan menegaskan bahwa dia akan mengambil wajah Ichiyo. Lalu tiba-tiba ya, tepat ketika si Wawan hendak menghabisi Ichiyo, tiba-tiba seutas tali kawat melilit si Wawan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Mitsuba yang telah berubah menjadi Rider Man. Ya, perlu kita ketahui, Rider Man adalah Kamen Rider keempat yang muncul setelah P3. Di sana Mitsuba juga menjelaskan bahwa si Wawan akan kesulitan melepaskan kabel milik Mitsuba. Maka Mitsuba meminta mereka untuk melarikan diri terlebih dahulu. Namun di sana Yukarisu justru penasaran kenapa Mitsuba harus berubah menjadi Rider Man. Sontak saja Yuriko kesal karena dia tahu pasti si Mitsuba bakalan nyerita panjang. Dan saat itu bukanlah momen yang tepat.
Meski begitu, Mitsuba tetap menceritakannya. Nah ya, mari kita ngopi dulu ya sambil dengerin cerita wibu adik kakak. Ngopi dulu. Siap bang. Nah, jadi gini ya ceritanya ya. Dulu si adik kakak sering menonton Kamen Rider P3. Di kisah filmnya, Kajami Shiro adalah seorang pemuda yang telah kehilangan keluarga akibat dari keganasan monster. Lalu, demi bisa membalaskan dendam, dia mengajukan diri untuk menjadi Kamen Rider Cyborg yaitu P3. Hal itu membuat Mitsuba dan Ichio terinspirasi untuk menjadi P3 karena merasa kisah mereka itu sama dengan Kajami Kojiro, di mana Mitsuba dan Ichio telah kehilangan kakek dan nenek oleh monster. Akan tetapi, Mitsuba selalu saja tertindas oleh Ichio yang selalu ingin menjadi P3, bahkan tidak memberi satu kali pun Mitsuba sebagai P3 saat bermain. Itu karena menurut Ichio bahwa Mitsuba tidaklah pantas, akan tetapi Ichio berjanji akan memberikan P3 pada Mitsuba jika Mitsuba bisa mengalahkannya. Mulai dari sanalah Mitsuba selalu berlatih sendirian untuk bisa mengalahkan Ichio. Hingga suatu hari setelah mereka cukup dewasa, Mitsuba kembali menantang Ichio untuk bisa merebut posisi P3. Dan ternyata kemampuan Mitsuba saat ini benar-benar sangat berkembang pesat. Gerakan yang dia gunakan benar-benar mirip dengan P3. Mereka terus bertarung hingga tidak ada yang menang, sedangkan matahari sudah mulai tenggelam. Maka dari itu Mitsuba hanya bisa memohon pada Ichio, akan tetapi Ichio malah menyerang hingga membuat lengan kiri Mitsuba patah. Nah, setelah kembali dari bengkel tulang, Ichio menjelaskan alasannya mematahkan lengan kiri Mitsuba. Ternyata agar Mitsuba menjadi Riderman bukan P3. Dan alasan lainnya, Ichio yang lahir 5 tahun lebih dulu lebih pantas menjadi P3 dan Mitsuba lebih cocok menjadi Riderman. Ternyata dalam kisah Riderman ada seorang ilmuwan bernama Ucok Jenius. Saking jeniusnya, dia itu malah dianiaya oleh para elit kerajaan. Dan karena terlalu berbakat, lengan kiri Ucok dipotong oleh mereka para elit. Disitulah Ucok menjadi Riderman berkat para peneliti yang mengaguminya, dan Ucok dibuatkan lengan tali kematian. Ya, hal itu membuat Mitsuba langsung menyadari alasan Ichio mematahkan lengannya. Ternyata hanya untuk membuat Mitsuba merasa bahwa dirinya adalah Riderman. Lalu alasan Ichio mematahkan lengan kiri karena Mitsuba lebih dominan menggunakan lengan kanannya. Namun Mitsuba justru kesal sebab seharusnya Ichio tidak perlu mematahkan lengannya. Maka Mitsuba langsung menghantam si Ichio sebagai ucapan terima kasih. Nah, seiring berjalannya waktu, Mitsuba mulai mengagumi sosok Riderman. Bukan karena dia adalah cyborg, melainkan karena cara bertarung Riderman yang menggunakan pengetahuannya hingga dapat bertarung menggunakan lengan kanannya dengan efisien. Dan hal itu membuat Mitsuba sangat mengagumi Riderman dan bersedia menjadi Riderman. Hingga Mitsuba membuat lengan kiri pengikat sendiri untuk memiliki penampilan yang sama dengan Riderman. Ya, sebenarnya masih ada cerita selanjutnya dan Mitsuba sangat ingin menceritakan semuanya. Namun karena kopi saya sudah habis, jadi ya nanti sajalah ya. Bang, kopi gue belum habis bang. Bodoh amat. Ya, si Wawan di sana yang hanya memperhatikan mulai tertarik pada mereka yang sedikit berbeda. Maka dari itu Wawan langsung memberikan perintah pembunuhan pada Yukarisu. とりあえず女戦闘員殺せ。 Ya, perintah tersebut membuat Yukarisu hilang kendali dan menghantam Mitsuba dengan membabi buta. Jelas hal itu membuat Ichio dan yang lainnya bersiap membantunya. Akan tetapi Mitsuba menghentikan mereka, itu karena Mitsuba akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sana Mitsuba berusaha menyadarkan Yukarisu, namun Yukarisu malah semakin kerasukan. Akan tetapi ketika Mitsuba menegaskan bahwa dia mencintai Yukarisu dan siap untuk menikah, tiba-tiba saja Yukarisu berhasil lepas dari kendali si Wawan. Dan si Yukarisu langsung nyosor secara live. Waduh. Nah, Wawan yang marah tiba-tiba memancarkan aura yang sangat kuat hingga terlepas dari tali. Lalu tiba-tiba ya, akhirnya Wawan menunjukkan wujud sempurnanya. Namun entah kenapa ini para wibu malah kesenangan melihat monster yang beneran ada. Ya, Wawan Garut yang berubah menjadi monster sepenuhnya membuat mereka semua sangat terkejut. Tanpa basa-basi, Yukarisu langsung maju untuk menghentikan Wawan menyerang mereka.
Namun si Wawan justru langsung menghempaskan Yukarisu dan semuanya sekaligus. Sontak para wibu akut itu satu persatu maju untuk menghadapi si Wawan. Namun di sana Tojima mengambil alih pertarungan. Itu karena menurut Kamen Rider episode 13, Kamen Rider yang sempat dikalahkan oleh musuh langsung berlatih dan balik menyerang para monster tanpa mundur sedikit pun. Dan episode tersebutlah yang membuat Tojima memutuskan untuk menjadi Kamen Rider. Maka dari itu, sebagai Kamen Rider, Tojima tidak akan mundur sedikit pun. Don! Ya, pukulan Tojima berhasil memukul si Wawan hingga dijengkang. Hal itu membuat si Wawan kebingungan, bahkan Yuriko dan kawan-kawan sangat terkejut. Namun si Wawan tidak dapat menyerang kembali. Itu karena para penduduk di sekitar taman mulai memperhatikan mereka. Maka dari itu, Wawan langsung menghancurkan para soccer menjadi gelembung agar tidak terekspos oleh publik. Setelah itu Wawan langsung melarikan diri. Sementara itu Tojima masih terkesima melihat keberadaan monster yang benar-benar nyata. Bahkan langit yang gelap pun menjadi terang, seolah-olah Tojima sedang menerima sebuah berkah yang tidak tergantikan. Singkat cerita, Ichiyo membawa mereka ke sebuah kedai. Namun si pemilik kedai yang bernama Putuba justru menolak kedatangan mereka mentah-mentah. Itu karena Ichiyo adalah orang yang telah menjadi daftar hitam di kedai tersebut. Tapi setelah Mitsuba muncul dan meminta izin, Putuba akhirnya mempersilahkan mereka dengan catatan tidak boleh membuat keributan. Nah, akhirnya mereka pun berkumpul bersama. Sembari minum Orson, Ichiyo merasa kagum dengan serangan Tojima kepada si Wawan. Tojima menjelaskan bahwa itu adalah pukulan terbaik yang pernah dia keluarkan. Sontak Yuriko menegur mereka sebab seorang Kamen Rider itu tidak pernah mabuk. Namun Ichiyo tidak mau dengar dan malah menegaskan bahwa mereka akan melakukan upacara pernikahan Mitsuba dengan Yukarisu di sana. Jelas saja hal itu membuat mereka berdua sedikit malu. Tiba-tiba Ichiyo berteriak melakukan pidato. Jelas saja Putuba langsung menegur mereka yang cuman memesan Orson tapi berisik. Lantas Ichiyo menegaskan bahwa dia sedang melakukan upacara pernikahan Mitsuba. Dan ternyata Putuba adalah kakaknya Mitsuba alias adiknya Ichiyo. Makanya Putuba harus ikut menjadi saksi pernikahan Mitsuba. Kemudian Mitsuba langsung berterima kasih pada mereka. Namun Mitsuba masih memiliki kecemasan karena Yukarisu belum menjawab lamarannya. Lantas Mitsuba kembali melamar Yukarisu. Jelas saja Yukarisu langsung menerima lamaran Mitsuba dan menyosornya. Aduh, sabar dulu atuh, belum halal. Ini bagus, Bang. Bagus pala lusat. Sontak Putuba sangat terkejut dengan acara pernikahan yang tidak masuk akal. Kemudian masing-masing dari mereka memperkenalkan diri serta pekerjaannya pada Putuba. Lalu Yukarisu juga menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui sejak kapan rasa cintanya muncul pada Mitsuba. Sebab sebenarnya dia itu hanya ditugaskan untuk mengawasi orang-orang yang mengetahui kebenaran tentang soccer dan monster. Dan seiring berjalannya waktu, Yukarisu perlahan jatuh cinta pada Mitsuba yang tergila-gila pada Kamen Rider. Bahkan Yukarisu berasumsi kekuatan cinta mereka lah yang membebaskannya dari cuci otak soccer. Ya, karena merasa bahwa semua orang di sana adalah orang aneh, maka Putuba lebih memilih untuk pergi. Namun Ichiyo menghentikannya lalu meminta Putuba untuk mengucapkan selamat terlebih dahulu. Tapi isi Ichiyo malah sambil bilang adik bodoh. Sontak Putuba langsung emosi dan menghantam Ichiyo, lalu mengungkapkan kekesalannya yang telah dipendam sejak lama. Ya, ternyata Putuba begitu membenci Ichiyo sejak kelas 2 SD, di mana Putuba dicampakkan oleh teman-temannya karena memiliki kakak yang wibunya keterlaluan. Di sana Ichiyo mencoba membela diri bahwa dia itu hanya melindungi Putuba dari soccer. Mendengar hal itu membuat Putuba makin sakit kepala. Putuba menegaskan bahwa obsesi Ichiyo itu untuk menjadi Kamen Rider lah yang membuat Putuba tidak memiliki teman hingga saat ini. Dengerin tuh, hingga saat ini. Iya bang, iya bang. Nah, bahkan banyak orang yang telah mengarang cerita buruk tentang keluarganya yang disebabkan oleh obsesi Ichiyo. Makanya dari sejak SD hingga SMA, Putuba tidak bisa memiliki teman apalagi pacar.
Sontak Putuba langsung menghantam Ichiyo sebagai pelampiasan kekesalannya selama ini. Namun apapun alasan Putuba membencinya, Ichiyo tidak peduli. Itu karena yang Ichiyo lakukan hanyalah untuk mengalahkan Soccer. Hal itu membuat Putuba tidak habis pikir dan menganggap bahwa Ichiyo itu tidak akan sembuh. Lantas Putuba meminta Ichiyo untuk memesan cemilan, jangan minum doang dan nggak boleh kasbon. Tapi gimana ya itu nggak usah mukul juga kali Sak. Tapi bang, ini bagus bang. Bagus pala lu Sak. Nah, setelah situasinya mereda, Ichiyo mengidentifikasi bahwa timnya saat ini sudah lengkap. Ada Riderman, ada Tackle, dan juga ada Kamen Rider. Tapi bagaimana dengan Yukarisu? Ya, di sana Yukarisu siap untuk melawan para Soccer karena yang penting dia bisa bersama sang pujaan hati. Hidup Yukarisu! Berisik otak. Ya, di sana Ichiyo menegaskan bahwa setelah upacara pernikahan selesai, maka mereka akan menyusun strategi untuk melawan Soccer. Dan agar situasinya makin enjoy, Ichiyo memesan Orson lagi yang banyak. Sementara itu, di sisi lain, tampaklah dua kubu geng Yakuza tengah selesai melakukan transaksi. Di sana, dua bos Yakuza dari masing-masing kubu menyarankan untuk mengadakan hiburan setelah sekian lama, yaitu pertarungan antar para bawahan mereka. Bahkan si kumis berjanji akan memberi hadiah pada orang yang menang dalam pertandingan sebesar 1 juta yen. Sontak para bawahan si Jajang sangat bersemangat. Maka si kumis meminta pengawalnya untuk memanggil Nakao si Yakuza yang tidak berguna selain bertarung. Sementara itu, tampaklah Nakao dan para bawahannya tengah mengeluh karena tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Bahkan Nakao juga mengeluh karena semua yang dia kerjakan itu telah gagal. Dari penipuan lewat telepon minta pulsa, phishing, bahkan merampok selalu gagal. Namun ketika Nakao diperintahkan untuk bertarung, Nakao sangat pede akan sukses dan langsung menegaskan bahwa mereka akan makan yakiniku hingga kenyang. Jelas saja para kroco langsung bersemangat. Nah, setelah tiba di hadapan bos Yakuza, Nakao sempat diremehkan oleh si Jajang. Itu karena Nakao terlalu tua sebagai seorang petarung. Namun perlu diketahui, jika di hadapan uang, Nakao itu tidak akan kalah sama sekali. Dan 自分1番で中学高校と柔道やってて早い者勝ちで100万ですよね。いきなり100万もらっちゃいます。しゃあ来いや。 Ya, ternyata yang botak hanya gede bacot doang. Cuman beberapa pukulan saja dia langsung tumbang. Selanjutnya Agus Batok akan menjadi lawan Nakao. Dari pergerakannya sepertinya Agus Batok adalah ahli Muay Thai. Seperti yang kita lihat, dia berhasil mendaratkan pukulan kepada Nakao. Namun hanya dengan sunulan maut si Agus Batok langsung tumbang. Nah, selanjutnya yang menjadi lawan Nakao adalah pesumo legendaris yaitu Agus Badak. Namun hanya dengan satu tendangan saja biji Agus Badak langsung pecah, bahkan giginya pun dibuat merudul. Ya, ternyata Nakao yang jago berkat pengalamannya bertarung di jalanan. Lalu ketika Nakao hendak menerima hadiahnya, di sana Jajang menegaskan bahwa sebenarnya dia masih memiliki satu petarung yang tidak pernah kalah sama sekali. Bahkan Jajang berjanji akan menambahkan hadiah 5 juta yen jika Nakao bisa mengalahkannya. Lantas Jajang pun memanggil petarung hebatnya. Dan ternyata petarung tersebut adalah Wawan Garut, si monster yang telah kembali ke dalam wujud manusia. Kumota desu. Ya, di sana Nakao belum menyadari bahwa Wawan adalah monster. Tapi Nakao merasa ada yang salah dengan sosok Wawan Garut. Nakao berasumsi bahwa Wawan memiliki potensi untuk bertarung. Akan tetapi ketika Nakao dan Wawan hendak bertarung, suara tembakan mengalihkan perhatian mereka. Dan ternyata itu adalah ulah dari para sekelompok perampok. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah Jajang dan si kumis mati, bahkan Wawan pun terkapar akibat tertembak kepalanya. Tanpa basa-basi, Nakao melayangkan sebuah meja untuk menciptakan celah melarikan diri. Maka Nakao dan para keroconya segera melarikan diri sambil membawa si kumis. Namun di sana para perampok tidak mengejar sama sekali. Itu karena tujuan mereka adalah uang serta tepung terigu milik Jajang dan kumis. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Wawan masih hidup.
金はあった。 Sementara itu, tampaklah Nakao begitu kecewa setelah mengetahui bahwa si Kumis telah mati. Lalu, ketika suara tembakan kembali terdengar, Nakao memberikan uang pada para keroconya untuk membeli Yakiniku dan menunggunya di sana. Itu karena Nakao tidak akan kabur seperti seorang pengecut. Di sisi lain, para perampok tampak sangat terkejut ketika si Wawan belum mati. Bahkan, ketika diberondol tembakan, si Wawan masih saja tetap hidup. Lantas Wawan langsung berubah menjadi monster dan membantai para perampok. Ya, di sana Nakao yang melihat pemandangan tersebut sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Seketika Nakao teringat dengan masa kecilnya ketika hidup bersama sang ayah. Nah, karena gue sudah bikin kopi, mari kita saksikan bagaimana kisah masa kecil Nakao. Ternyata sejak kecil, Nakao itu sebenarnya sangat mengidolakan Kamen Rider sama seperti para bocil pada umumnya di zaman itu. Dan makanan kesukaan Nakao adalah kue taiyaki isi kacang merah, alias resep baru jualan sang ayah. Bahkan si ayah percaya jika taiyaki buatannya tersebut akan membuat orang yang memakannya merasa mendapatkan seorang ciwi. Ya, cocoklah ya buat jomblo sejati harus segera makan taiyaki. Selain itu, jika berjualan taiyaki, sang ayah yakin istrinya itu yang kabur alias ibunya Nakao akan kembali berkumpul bersama mereka. Namun setelah beberapa hari berjualan dengan menu barunya, tidak ada satupun pelanggan yang datang membeli jualan sang ayah. Meski begitu, mereka tetap berjualan terus menerus. Sayangnya, tetap saja nggak ada pelanggan yang datang. Hingga suatu hari, Nakao yang baru saja menyelesaikan topeng buatannya sendiri, sang ayah datang dengan wajah yang melas. Namun di sana Nakao dibuat ketakutan oleh seorang ciwi yang datang bersama sang ayah. Bahkan ciwi tersebut mengatakan bahwa sang ayah akan ikut bersamanya untuk menjadi anjing peliharaan. Itu karena sang ayah tidak bisa membayar hutangnya. Jelas saja Nakao tidak mengerti. Namun ketika sang ayah menjelaskan bahwa dia tidak akan berjualan lagi dan meminta Nakao untuk tinggal bersama kakeknya, di sana dunia Nakao seketika hancur lebur. Bahkan ketika Nakao berada di desa kakeknya, ketika pulang sekolah, Nakao menghampiri para bocil yang hanya untuk mengetahui alasan para bocil ingin menjadi Kamen Rider. Para bocil pun menjelaskan bahwa itu sudah jelas karena Kamen Rider adalah seorang pahlawan yang baik hati. Lantas Nakao menegaskan bahwa pahlawan itu tidak pernah ada. Itu karena di dalam hatinya Nakao menganggap jika memang benar pahlawan ada untuk membantu orang lemah dan kesulitan, lalu kenapa tidak ada yang membantu Nakao dan sang ayah ketika kesulitan? Bahkan perjuangan keras yang telah sang ayah lakukan tampak tidak berarti sama sekali dalam pandangan takdir. Kemudian Nakao langsung menegaskan jika para bocil memang ingin menjadi Kamen Rider, maka dari itu Nakao akan menjadi seorang soccer untuk melawan mereka semua. Itu karena menurutnya hanya menjadi jahat dirinya akan tumbuh kuat dan tidak akan membutuhkan bantuan dari siapapun. Dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Namun perjalanan Nakao telah berakhir. Itu karena Nakao telah tertojos cakar si Wawan hingga menembus tubuhnya. Di sana untuk pertama kalinya Nakao meminta bantuan kepada Wawan. Lebih jelasnya Nakao meminta Wawan untuk menjadikannya seorang soccer. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah para keroco Nakao sedang asik makan yakiniku di sebuah restoran. Di sana mereka juga merasa khawatir dengan keadaan Nakao yang tidak kunjung datang. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu sambil menikmati daging panggang. Nah, ternyata Nakao masih hidup. Nakao tampak kebingungan ketika tersadar dari pingsannya. Itu karena seharusnya Nakao telah mati ditojos oleh si Wawan Garut. Meski begitu, Nakao langsung menghampiri para keroconya di restoran Yakiniku. Mereka semua dibuat terkejut sebab tubuh Nakao dipenuhi dengan darah.
Namun ketika Nakao akan menjelaskan kondisinya, di sana pelayan restoran menyodorkan bon tagihan yang membuat Nakao lebih terkejut. Itu karena mereka bertiga makan yakiniku hingga 300.000 yen. Meski begitu, Nakao tidak mempermasalahkannya sebab mereka sangat jarang bisa makan enak. Setelah itu, Nakao memastikan kondisi tubuhnya dan mencoba berubah. Dan ternyata Nakao beneran berubah menjadi soccer. Jelas saja mereka sangat terkejut dan penasaran. Namun Nakao tidak ingat sama sekali dengan kejadian setelah dia mati. Nah, ketika mereka berjalan di tengah ramainya orang-orang, para Kroco meminta Nakao untuk kembali ke bentuk manusianya sebab Nakao menjadi pusat perhatian. Ya, meski perubahan Nakao membuat banyak orang terkejut, tapi Nakao justru tampak sangat senang. Kemudian Nakao menjelaskan dengan sangat yakin bahwa Nakao sebenarnya telah mati. Namun ketika tersadar Nakao telah menjadi soccer, hal itu membuat Nakao berasumsi bahwa keinginannya dari kecil telah terwujud. Tiba-tiba saja para Kroco meminta Nakao untuk berubah, bahkan saking kagumnya mereka terus melakukan cara berubah soccer. Sontak dengan senang hati Nakao menunjukkan cara berubah yang benar. Namun mereka malah meminta Nakao untuk mengetes kekuatannya dengan menggendong mereka secara bersamaan. Ya, meski Nakao tidak ambruk karena kekuatannya bertambah, namun Nakao tetaplah seorang om-om napas jarum coklat yang bisa merasakan lelah. Si gendut malah menawarkan taiyaki pada si Nakao sebagai cemilan. Kemudian mereka penasaran dengan masa depan geng Yakuza. Nakao menjelaskan bahwa si kumis telah mati dan Yakuza pasti akan menjadi kacau dan bubar. Sontak mereka menegaskan meski Yakuza bubar sekalipun, mereka akan tetap bekerja dengan Nakao. Itu karena Nakao adalah bos terbaik untuk mereka. Lalu ketika Nakao memaksa mereka untuk pensiun, si gendut langsung mencocok mulut si Nakao dengan taiyaki yang diberinya. Sontak saja Nakao langsung mengenali rasa yang sangat dia sukai tersebut. Maka Nakao meminta mereka untuk mengantarnya ke tempat penjual taiyaki. Dan ternyata setelah mengamati gerobak penjual taiyaki, Nakao menyadari bahwa itu adalah sang ayah yang pernah meninggalkannya. Namun saat ini lapak sang ayah tengah diganggu oleh sekelompok geng lokal. Selain itu, para preman yang mengganggu usaha sang ayah adalah anggota kelompok yang telah merampok mereka sebelumnya dan membuat si kumis mati. Tanpa basa-basi, Nakao menghajar salah satu berandalan tersebut dengan mudah. Lalu, ketika Nakao bertarung dengan berandalan satunya lagi yang bertubuh besar, di sana Nakao cukup kesulitan. Lantas Nakao langsung menggunakan kekuatan soccer, lalu meng-smackdown dia hingga muntah bubur. Ketika melihat sang ayah, Nakao begitu kagum dengan semangatnya yang tak pernah padam demi menggapai impiannya. Kemudian Nakao meminta sang ayah untuk melaporkan para berandalan itu pada Ladusing dan meminta sang ayah untuk tetap berjualan di sana. Jelas saja sang ayah penasaran siapa Nakao sebenarnya. Sambil bercucuran air mata, Nakao berkata bahwa dirinya hanyalah seorang soccer yang kebetulan lewat. Ya, tindakan Nakao yang mengalahkan para preman dengan kostum soccer langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan beritanya tersebar dalam internet. Hal itu membuat Tojima sempat terkejut, namun Ichigo dan kawan-kawan tidak percaya karena mustahil seorang soccer menjadi pahlawan. Sementara itu, tampaklah Tojima dan kawan-kawan tengah mendiskusikan fenomena seorang soccer yang menjadi pahlawan di kafe milik Mitsuba. Jelas saja Ichigo tidak mempercayai hal tersebut. Sontak Yukarisu menunjuk dirinya yang merupakan soccer baik hati. Setelah itu Ichigo penasaran apakah mereka percaya diri dapat mengalahkan monster. Sontak Yukarisu menegaskan bahwa hal tersebut sangatlah mustahil. Namun hal tersebut tidaklah benar. Itu karena salah satu di antara mereka ada seseorang yang sempat menjatuhkan si monster Wawan dengan satu pukulan, yaitu Tojima, si om-om paruh baya yang masih jomblo hingga saat ini. Namun meski begitu, Ichigo justru ingin bertarung kembali dengan Tojima dan membuktikan siapa di antara mereka yang terkuat. Maka untuk itu Ichigo ingin mengadakan sebuah turnamen di rumahnya 10 hari mendatang. Dan Ichigo menyarankan mereka untuk berlatih sendiri-sendiri terlebih dahulu.
Sama seperti para Kamen Rider yang berlatih keras hingga bisa mengalahkan monster. Jelas hal tersebut sempat membuat mereka terkejut, tapi mereka menyetujui saran dari Ichiyo. Itu karena mereka semua ingin menjadi kuat demi mengalahkan monster. Namun Yukarisu justru tidak mengerti dengan jalan pikiran mereka yang akan bertarung satu sama lain. Mitsuba menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka itu ingin tumbuh menjadi kuat untuk bisa mengalahkan monster. Lalu ketika Ichiyo berpamitan, di sana Tojima mengagumi sepeda milik Ichiyo yang diberi nama Hercules karena sepeda tersebut memiliki batok Kamen Rider yang dapat menyala. 光るんだぞ。かっこいい自転車だな。どこが？ Aduh gimana ya, gue mau ketawa, gue dosa nggak ya? Gak apa-apa bang, luapkan saja bang. Jangan ditahan-tahan bang. Alah berisik lu, luapkan. Iya lanjut. Sementara itu di sisi lain, tampaklah seorang cowok bernama Tanaka tengah dijegal oleh seorang ciwi kekar ketika pulang setelah menonton konser. Hal tersebut membuat Tanaka tampak ketakutan. Lantas Tanaka menyuruh kedua temannya untuk pulang duluan. Nah, di sana tanpa basa-basi, si ciwi kekar bertanya bagaimana bisa Tanaka lepas dari cuci otak soccer. Namun, Tanaka tidak memberi jawaban sama sekali dan akhirnya... Ya, ternyata mereka berdua adalah Soccer dan Tanaka harus mati karena telah bertobat. Kemudian si Soccer cewek, kita sebut saja Siti, melanjutkan pencarian Soccer lain yang berhasil lepas dari pengaruh cuci otak. Dan tanpa ampun Siti membunuh Soccer yang hendak melamar pacarnya. Karena dalam aturan Soccer harus jomblo seumur hidup. なぜ洗脳が解けたんだ？ 遅いな。 Lanjut lagi, kini Siti telah menemukan Soccer lain bernama Tagaki di suatu gang. Siti kembali melayangkan pertanyaan yang sama dan dia cukup kagum karena Takagi dapat menikah bahkan memiliki anak. Di sana Takagi menjelaskan bahwa alasan Takagi dapat lepas dari cuci otak adalah cinta dan Siti tidak akan mengerti karena belum merasakan cinta. Lantas Tagaki langsung menyerang Siti. Sambil menyerang, Tagaki menegaskan bahwa Siti tidak akan bisa mengalahkannya. Itu karena dirinya adalah mantan anggota khusus. Selain itu, kini kekuatannya bertambah berkali-kali lipat berkat cinta. Takagi menganggap bahwa kekuatan cinta dapat membantunya mengalahkan monster. Namun tiba-tiba... 俺の力の源だ。互角に戦える。 Ya, dalam sekejap Takagi mati oleh si monster kelelawar. Sontak Siti langsung bersimpuh menunjukkan kesetiaannya pada si monster. Nah, karena Siti nampak lemah, si monster kelelawar memberikan darahnya pada Siti agar Siti menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jelas hal tersebut membuat Siti sangat bersemangat. Di sisi lain, tampaklah Ichiyo tengah bersemedi sebagai bentuk latihannya. Di sana Ichiyo menghayalkan dirinya bertarung dengan si Wawan Garut dalam wujud monster. Namun dalam hayalannya itu Ichiyo terus-terusan kalah oleh si Wawan. Hal tersebut membuat Ichiyo kesal dan semakin kesal ketika mengingat pertarungan Tojima kala itu yang bisa menjatuhkan si Wawan. Sementara itu Yuriko tampak berlatih dengan keras di sanggar fitness. Di sisi lain juga, tampaklah Mitsuba bersama Yukarisu berlatih bertarung bersama. Mitsuba memiliki teknik bela diri yang tidak akan pernah tersentuh oleh lawan, yaitu teknik Aikido. Nah, Yukarisu yang kalah terus merasa kesal, hingga akhirnya dia mengeluarkan jurus kasih sayang, yaitu jurus sedot pelemah raga, hingga Mitsuba dibuat lemas. Di sisi lain lagi, tepatnya di tengah hutan, seperti biasa Tojima berlatih dengan pohon jambu keramat. Dalam latihannya, Tojima begitu senang karena setelah sekian lama hidup damai penuh ketidakpastian, kini Tojima dapat bertarung melawan Soccer dan monster yang menjadi impiannya. Tak lama, Tojima kembali bertemu dengan beruang coklat penguasa hutan tersebut. Sontak Tojima langsung menjadikan beruang tersebut sebagai teman latihannya dan...
Ya, si beruang tidak menyangka dia bisa kalah dari sosok manusia yang lemah. Sontak si beruang langsung mundur ketakutan. Karena di mata si beruang, Tojima itu bukanlah bujang biasa. Sebab Tojima memiliki insting hewan buas. Singkat cerita, 10 hari pun telah berlalu. Tampaklah Tojima dan kawan-kawan telah tiba di stasiun bus dekat rumah Ichiyo. Akan tetapi Yuriko sedikit terkejut ketika mengetahui lokasi rumah Ichiyo berada di lereng gunung. Itu karena Ichiyo terlihat menggunakan sepeda terakhir kali. Mitsuba menjelaskan bahwa Ichiyo adalah orang yang paling irit sedunia, di mana Ichiyo tidak pernah menggunakan kendaraan umum selain sepedanya. Lalu Ichiyo juga tidak memiliki HP sama sekali. Bahkan Ichiyo menanam banyak sayur dan buah untuk kebutuhan sehari-harinya. Bang, hebat bang, mode iri tingkat dewa itu bang. Ya bener, hebat banget ya. Nah, setelah tiba di rumah dan bertemu dengan Ichiyo, Ichiyo menunjukkan ring latihan yang nampak seperti halaman biasa. Ichiyo menjelaskan hanya dengan tanah yang rata sudah cukup bagi mereka untuk bertarung. Dan Ichiyo sudah berusaha keras meminjam stum manual dari sekolah untuk meratakan tanah tersebut. Lalu Ichiyo meminta mereka untuk mengambil tongkat yang telah diberi angka sebagai undian. Lalu meminta mereka untuk menulis nama mereka masing-masing dalam bagan pertandingan. Di sana Ichiyo dan Tojima sangat bersemangat. Itu karena mereka akan bertarung di pertandingan pertama. Akan tetapi di sana Yukarisu merasa keberatan karena harus bertarung melawan Mitsuba dalam babak pertama. Ichiyo menjelaskan bahwa bertarung dengan siapapun tidaklah masalah karena turnamen ini hanyalah formalitas bagi mereka. Lalu Ichiyo juga menegaskan bahwa pemenang dari turnamen ini dapat menerima tantangan dari siapapun, dan jika pemenang tersebut tidak terkalahkan, maka dialah orang terkuat di antara mereka. Hal tersebut membuat mereka bersemangat. Meski begitu, Yukarisu kekeh tidak ingin bertarung dengan Mitsuba di awal, sebab dia hanya ingin bertarung di final dengan Mitsuba. Dengan kata lain, Yukarisu yakin bisa menjadi yang terkuat setelah mengalahkan Mitsuba di final dengan jurus sedot manja pelepas jiwa hingga lemah. Nah, biar nggak ada lagi yang komplain, Ichiyo pun merubah bagan turnamen, di mana Tojima PS Yukarisu, Mitsuba PS Ichiyo, dan Takel menjadi petarung gantung menunggu pemenang di pertarungan pertama. Lantas Ichiyo menegaskan akan menunggu Tojima di babak final. くじ引きなんてどうでもいい。 Ya, pertandingan pertama akan dilakukan oleh Tojima melawan Yukarisu. Namun sebelum bertarung, Tojima meminta Yukarisu untuk berubah menjadi soccer agar Tojima dapat bertarung dengan kekuatan penuh. Tapi Yukarisu malah menggoda dan menolaknya. Sontak Tojima memohon kepada Yukarisu karena Tojima tidak bisa bertarung melawan manusia biasa. Tapi si Yukarisu malah berpose sok centil di hadapan Tojima. Jelas saja Tojima merasa muak karena yang dia inginkan hanyalah bertarung melawan soccer. Nah, karena Yukarisu jengkel disebut kurang menarik, sontak dia langsung berubah menjadi soccer. Jelas hal tersebut membuat jiwa wibu di dalam diri Tojima langsung berkobar dan... Ya, hanya dengan sekali bogem, Yukarisu langsung tidak sadarkan diri. Jelas saja Mitsuba sangat mengkhawatirkan sang pujaan hati. Lantas Mitsuba memberikan jurus penyembuh tingkat tinggi, sehingga Yukarisu langsung tersadar dari pingsannya. Namun si Yukarisu malah minta tambah lagi karena baru kali ini si Yayang nyosor duluan. Nah, karena mereka berdua malah keasikan main dokter-dokteran, bahkan mengabaikan Ichiyo yang mengoceh perihal pertarungan selanjutnya. Soalnya Ichiyo langsung menampol mereka berdua hingga sadar dan meminta Mitsuba untuk segera bersiap. Lantas Mitsuba langsung bersiap-siap. Di sana si Yuriko diam-diam mengamati tubuh Mitsuba yang kekar keras berotot dan berurat hingga membuat Yuriko ngacai. Nah, pertarungan yang akan mereka lakukan membuat Mitsuba menggebu-gebu karena pertarungan tersebut adalah ajang balas dendam dan pembuktian Mitsuba setelah kalah dari Ichiyo saat SMP. Lantas Ichiyo menegaskan bahwa mereka harus bertarung dengan serius sebab musuh yang akan mereka hadapi adalah seekor monster. Soalnya Ichiyo langsung nyerenteng duluan, namun serangan Ichiyo dapat dengan mudah dipatahkan oleh Mitsuba dengan jurus Aikido.
Ichiyo menegaskan sebelum melawan monster, Mitsuba sangat ingin mengalahkan Ichiyo terlebih dahulu. Maka dari itu Ichiyo langsung menggunakan skill lainnya. Hal tersebut membuat Tojima terkejut karena skill tersebut adalah skill langkah kaki atau hero walk untuk menjaga jarak. Dengan kata lain, saat ini Ichiyo tengah bertarung dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut juga membuat Mitsuba teringat pada perjuangannya dan berlatih Aikido untuk bisa mengalahkan Ichiyo dan merebut titel Kamen Rider P3. Namun hal tersebut tidak dapat Mitsuba lakukan karena Ichiyo justru meminta Mitsuba menjadi Riderman. Ya, sebenarnya Mitsuba sangat membenci Rider dan hanya memiliki topeng setengah saja. Akan tetapi itu dulu berbeda dengan saat ini, di mana Mitsuba justru bersyukur menjadi Riderman karena Riderman adalah seseorang manusia yang tidak seperti Kamen Rider yang merupakan cyborg. Riderman juga adalah sosok yang rela mengorbankan diri demi melindungi Jepang dari invasi monster dan mati sebagai pahlawan. Maka dari itu Mitsuba kini sangat mengidolakan Riderman. Ya, semangat Mitsuba dan Ichiyo membuat jiwa mereka berubah menjadi masing-masing rider. Lantas apa yang terjadi? Riderman V3 Maha Ya, Mitsuba berhasil bertahan dari semua serangan Ichiyo, sekalipun itu serangan yang kuat. Hal tersebut membuat Tojima dan Yuriko terkejut karena refleks tubuh Mitsuba begitu hebat. Meski begitu, Mitsuba menyadari bahaya yang Ichiyo berikan. Maka Mitsuba meningkatkan radius kewaspadaannya menjadi lebih luas agar dapat memprediksi semua serangan yang datang. Dan ya, selincah apapun dan sekuat apapun serangan Ichiyo, Mitsuba berhasil membalikkan semua serangan hingga menyudutkan Ichiyo. Akan tetapi hal tersebut justru membuat Ichiyo semakin ingin mengalahkan Mitsuba dengan jiwa fitrinya. Dan Moto Tau V3 ya, lagi-lagi Mitsuba berhasil menjatuhkan Ichiyo. Meski begitu Ichiyo tidak menyerah sama sekali karena Ichiyo tidak mengenal arti kekalahan walaupun kini tubuhnya mulai sempoyongan. Lantas Mitsuba langsung mengunci Ichiyo di tanah dan mengancamnya untuk menyerah karena jika tidak Mitsuba akan mematahkan lengan Ichiyo sebagai balas dendam. Namun Mitsuba yang terlalu banyak cincong justru membuat Ichiyo memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Bahkan Ichiyo berhasil melayangkan serangan pamungkas yang membuat seluruh tubuh Mitsuba ngerenyet hingga muntah bubur ayam. Hal tersebut membuat Mitsuba penasaran sejak kapan Ichiyo menguasai teknik Hake. Namun Ichiyo tidak mengerti sama sekali. Sonta Mitsuba langsung menyadari bahwa semua teknik dan gerakan Ichiyo hanya mengikuti Fitri saja, bukan berlatih bela diri dalam dojo alias murni seorang wibu sejati. Di sana Ichiyo menegaskan alasan Mitsuba bisa kalah meski telah menguasai teknik Aikido. Itu karena sosok rider di dalam jiwa Mitsuba masihlah kurang. Maka Ichiyo meminta Mitsuba untuk meningkatkan jiwa ridernya. Jelas saja Mitsuba kesal setelah dianggap bahwa jiwa wibunya masihlah kurang. Namun saat Ichiyo menunjukkan aura wibu yang lebih kuat tepat di hadapan Mitsuba, Sonda Mitsuba teringat dengan detik-detik Riderman yang mengorbankan diri demi menyelamatkan Jepang. Hal tersebut membuat Fitri menganggap bahwa Riderman itu adalah pahlawan yang sejati dan layak menyandang gelar Kamen Rider keempat. Ya, ingatan tentang pengorbanan Riderman membuat Mitsuba menyadari satu hal, dan hal tersebut membuat jiwa kewibuan Mitsuba sebagai Riderman semakin tinggi. Lantas Mitsuba langsung menunjukkannya kepada Ichiyo sehingga mereka sama-sama berkobar dan akan saling melakukan serangan pamungkas. Dan
Ya, dengan semangat Riderman, Mitsuba akhirnya berhasil menumbangkan Ichiyo dengan Rider Kick. Alhasil, Mitsuba menjadi pemenang dari pertarungan tersebut. Lalu, ketika Ichiyo tersadar dari pingsannya, Ichiyo tampak begitu bangga kepada Mitsuba yang telah berhasil membangkitkan kekuatan Riderman berkat jiwa kewibuannya. Dan hal tersebut membuat Mitsuba terharu saking bahagianya. Namun ketika Yukarisu tersadar dan mengetahui Mitsuba memenangkan pertarungan, si Yukarisu malah meledek Ichiyo. Jelas saja si Yukarisu langsung digetok agar diam. Nah, setelah itu turnamen pun kembali dilanjutkan, di mana saat ini Tojima akan bertarung dengan Yuriko. Bang, ini pasti seru bang. Bang, lanjut bang. Lanjut bang, lanjut bang. Berisik, kalau lu berisik gimana mau lanjutnya, botak? Iya bang, pokoknya mau lanjut bang. Lanjut bang. Lanjut bang. Diem. 電波人間タック 仮面ライダー仮面ライダーとタックルだ Ya, di sana Tojima memulai pertarungan dengan Hero Work untuk menjaga jarak. Namun Yuriko yang telah mengetahui fungsi dari teknik tersebut langsung menendang Tojima dalam senyap. Hal tersebut membuat para penonton terkejut, bahkan saya pun ikut terkejut. Bang, botak juga ikut terkejut bang. Malah paling lu terkejut bagian itunya. Itunya apa bang? Kekuatannya. Iya, lanjut. Nah, akan tetapi Tojima tidak terjatuh. Bahkan Tojima dapat membalas serangan tersebut dengan pukulan yang sangat kuat. Hal tersebut membuat Yuriko sedikit ketakutan. Itu karena Yuriko bisa langsung jatuh pingsan jika terkena satu serangan saja dari Tojima. Ya, kekuatan fisik Tojima yang begitu besar membuat Mitsuba menyadari bahwa Tojima adalah orang yang terkuat di antara mereka. Dan sumber kekuatan tersebut merupakan rasa cintanya kepada Kamen Rider. Dan yang menyadarkan Mitsuba pada kekuatan cinta pada Kamen Rider adalah Ichiyo, sang kakak. Bahkan Mitsuba berasumsi bahwa Ichiyo sengaja mengalah demi menyadarkan Mitsuba pada rasa cinta kepada Riderman. Sontak Mitsuba langsung berterima kasih. Kembali ke pertarungan. Setelah jual beli serangan yang cukup panjang, Yuriko menegaskan bukan hanya Tojima yang berdiri sebagai Kamen Rider, Yuriko juga berdiri sebagai tackle untuk menang. Hal tersebut membuat Yukarisu dapat melihat jiwa mereka berdua yang merupakan seorang Kamen Rider dan tackle sejati. Lantas Tojima pun langsung nyerenteng dan... Ya, jual beli serangan pun terjadi. Namun di sana Yuriko yang memiliki teknik bela diri justru terpojok oleh Tojima. Hal tersebut membuat Yuriko terkejut sekaligus kesal, karena semua serangannya tidak dapat menumbangkan Tojima. Hal itu juga membuat para penonton terkejut dengan Tojima yang semakin bertambah kuat. Selintas Yuriko mengingat adegan tackle yang mengorbankan nyawanya, di mana tackle yang telah terkena racun menggunakan kekuatan Ultra Cyclone untuk membunuh para musuh hingga meledakkan diri sendiri. Sejak saat itu hingga saat ini Yuriko bertekad akan menjadi tackle kedua di dunia. Dan tekad tersebut jadi semakin tebal setelah menyadari arti dari mengorbankan diri yang tackle lakukan. Namun masih ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Lantas Yuriko meminta Tojima untuk memberinya waktu beberapa saat, di mana Yuriko ingin meluapkan rasa kesalnya selama ini yang telah lama terpendam. Ya, ternyata perasaan mengganjal selama ini adalah rasa penasaran Yuriko kepada Kamen Riders yang tidak datang membantu tackle dan membiarkannya mati mengorbankan diri. Hal tersebut membuat Yuriko sangat kesal. Namun setelah berteriak sangat kencang sekencang-kencangnya, akhirnya semua beban kini telah hilang alias jadi plong. Dan hal tersebut membuat kekuatan serta kepercayaan diri untuk bertarung telah kembali, bahkan menjadi lebih besar. Dan Yuriko kini akan mulai serius. Lantas Yuriko langsung menantang Tojima untuk berduel kembali dan... Ya, dengan kepercayaan diri yang semakin besar, Yuriko berhasil meng-smackdown si Tojima hingga terkapar. Namun ternyata dalam sekejap Tojima kembali bangkit. Hal tersebut membuat semua orang terkejut. Lalu hal itu juga membuat Yuriko penasaran apakah serangannya itu tidak mempan. Sontak Yuriko langsung kembali menyerang dan...
Ya, sungguh edannya, ternyata Tojima masih dapat bertahan. Lantas Yuriko kembali menyerang Tojima. Akan tetapi, Tojima tetap bisa bertahan, bahkan sempat menyerang Yuriko hingga tersungkur. Yuriko berasumsi bahwa Tojima kali ini pasti tumbang. Namun ternyata Tojima masih bisa bangkit kembali. Hal tersebut membuat Yuriko sangat ketakutan serta kebingungan mencari cara untuk mengalahkan Tojima. Hal itu juga membuat Yukarisu berasumsi bahwa Tojima jauh lebih kuat dari prajurit soccer seperti dirinya. Di sana Ichiyo menjelaskan bahwa alasan Tojima terus bangkit karena Tojima adalah seorang Kamen Rider yang akan tetap maju apapun yang terjadi. Ya, di sana Yuriko menyadari bahwa Tojima hanya menggunakan teknik bela diri sederhana. Lantas, Yuriko memutuskan untuk menyerang Tojima tanpa henti hingga membuat Tojima kelelahan dan... Ya, setelah menyerang Tojima dengan membabi buta, Yuriko terhuyung oleh aura tendangan Tojima yang hanya menyerempetnya saja. Hal tersebut membuat Yuriko begitu terkejut dengan daya serang serta kegigihan Tojima. Lalu di saat Tojima kembali nyerenteng dengan aura yang begitu kuat, Yuriko mencoba meyakinkan diri bahwa dia pasti tidak akan kalah. Namun lagi-lagi Yuriko dibuat terpental meski serangan Tojima tidak mengenainya. Sonda Yuriko langsung kaget ketika melihat sosok Tojima yang telah menjadi Kamen Rider sesungguhnya. Hal itu juga mengingatkan dan menyadarkan Yuriko dengan tindakan Tojima ketika maju menghadapi Wawan Garut. Dengan kata lain, seorang Kamen Rider tidak akan mundur dan jatuh meski musuh yang dihadapi memiliki kekuatan jauh di atasnya. Lebih jelasnya, seorang Kamen Rider tidak akan pernah lari. Yuriko pun akhirnya menyadari bahwa dirinya memiliki jiwa yang sama seperti Tojima, yaitu jiwa tackle yang rela mengorbankan diri demi kemenangan. Jelas hal tersebut membuat sosok Yuriko berubah menjadi tackle seutuhnya. Dan hal tersebut membuat para penonton sangat terkejut serta tersentuh dengan pertarungan Tojima dan Yuriko. Dan... Ya, setelah pertarungan super edan antara Tojima dan Yuriko, akhirnya Yuriko berhasil menumbangkan Tojima hingga tidak sadarkan diri dengan beberapa teknik bela dirinya. Itu artinya pertarungan telah dimenangkan oleh Yuriko. Ya, melihat Yuriko yang cantik tapi beringas membuat para duda takut. Maksudnya membuat Yukarisu takut. Halah bang, halah bang, halah bang. Dulu gak usah memperkeruh. Nah, singkat cerita, tampaklah Ichiyo mencoba menyadarkan Tojima yang pingsan seperti orang mati. Namun Tojima tetap tidak sadarkan diri. Tapi ketika Mitsuba memasangkan topeng Kamen Rider, tiba-tiba saja Tojima bangkit. Dan ketika dilepas, Tojima kembali jatuh pingsan. Dipakai bangkit lagi, dilepas pingsan lagi, dipakai bangkit lagi, dilepas pingsan lagi. Terus kayak gitu. Ya, akhirnya Tojima bisa bangun ketika memakai topeng. Tapi kesadarannya masih belum pulih. Nah, pertarungan selanjutnya yaitu pertarungan final antara Mitsuba melawan Yuriko. Melihat Yuriko yang kelelahan, Mitsuba meminta Yuriko untuk istirahat sejenak. Namun hal tersebut justru membuat Yuriko tersinggung. Itu karena dalam pertempuran sesungguhnya tidak ada yang namanya istirahat. タックルがいるのに Ya, setelah 3 pertandingan, akhirnya Mitsuba dan Yuriko akan bertarung 1 lawan 1. Nah, tepat sebelum Yuriko dan Mitsuba bertarung, Tojima yang tidak sadarkan diri telah terbangun dari pingsannya. Di sana Tojima dan Ichiyo menganggap bahwa Yuriko itu adalah tackle sesungguhnya. Namun pertarungan mereka membuat Yukarisu panik, takut Mitsuba kenapa-kenapa. Sementara Mitsuba tampak tidak mau kalah setelah mengetahui kegigihan serta kekuatan Yuriko. Lantas Mitsuba memasang kuda-kuda bertahan dan menunggu Yuriko masuk ke dalam zona jangkauannya. Selain itu, Mitsuba juga menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan Tojima dan Ichiyo yang mudah terjebak dengan kata-kata Yuriko. Hal itu membuat Yuriko lebih hati-hati. Namun ketika Yuriko memasuki area Mitsuba, tiba-tiba...
Ya, setelah mengeluarkan berbagai teknik bertahan dan menyerang, Yuriko berhasil mengunci leher Mitsuba. Meski begitu, Mitsuba tidak memberi kesempatan kepada Yuriko untuk menyelesaikan teknik penguncinya. Karena hal tersebut bisa membuat Mitsuba kalah dalam pertarungan final. Pertarungan mereka berdua juga membuat Yukarisu emosi, sebab posisi bertarung mereka berdua tidaklah normal. Lebih tepatnya seperti kadal lagi kawin. Bang, botak nggak sanggup bang. Terlalu mengerikan bang. Sama gue juga nggak sanggup. Namun menurut Ichiyo, pertarungan mereka itu justru sangatlah sengit. Karena masing-masing dari mereka menunjukkan teknik bela diri, kesabaran, dan kekuatan fisik. Nah, Mitsuba yang bertahan lebih lama membuat Yuriko memutuskan menggunakan jepitan andalan, yaitu jepit melon hingga lemas. Sontak Mitsuba berusaha untuk meloloskan diri, akan tetapi kekuatan Mitsuba tidak dapat dikeluarkan. Itu karena efek dari serangan Ichiyo sebelumnya telah melemahkan kekuatannya. Hal tersebut membuat Mitsuba hampir saja tidak sadarkan diri karena dihimpit melon super milik Yuriko. Bang, botak nggak sanggup bang. Terlalu mengerikan bang. Sama gue juga botak. Udah, diem dulu. Nah lalu berkat teriakan Yukarisu, tekad Mitsuba untuk menang kini kembali muncul. Dengan kekuatan yang ada, Mitsuba berhasil meloloskan diri meski harus melepaskan topengnya. Hal tersebut membuat semua orang terkejut. Hal itu juga membuat Mitsuba dianggap telah menyerah. Karena dengan lepasnya topeng, kini Mitsuba bukan lagi Riderman. Dan Mitsuba tanpa topeng bukanlah lawan yang pantas untuk Yuriko. Jelas saja Mitsuba tidak terima pernyataan dari Yuriko. Bahkan Yukarisu sangat emosi hingga berubah menjadi soccer untuk menyerang Yuriko. Sementara Mitsuba hanya terdiam seolah-olah terpukul dengan kata-kata bahwa Mitsuba sudah tidak layak jadi Riderman tanpa topeng dan... Ya, sungguh edannya Yuriko menumbangkan mereka berdua dengan jurus Smackdown hingga mereka berdua tidak sadarkan diri. Jelas saja lagi-lagi Tojima dan Ichiyo terkejut. Nah, karena Yuriko telah menjadi pemenang turnamen dan menang dari 3 orang berturut-turut, Yuriko langsung menantang Ichiyo guna untuk memperkuat posisi juaranya. Akan tetapi aura maskulin dari Yuriko justru membuat Ichiyo jadi jatuh cinta. Sontak Ichiyo nyerenteng dan mengungkapkan perasaannya, namun... Ya, Yuriko yang menang tidak peduli, bahkan tidak mendengar pernyataan cinta dari Ichiyo. Karena yang penting saat ini, Yuriko sudah menjadi yang terkuat di antara para wibu. 一番強いのは Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di depan sebuah gedung konser girl band, tampaklah Nakao menunggu para kroconya yang terlambat datang. Di sana Nakao merenungkan kehidupannya yang tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah kematian sang bos dan dirinya yang telah berubah menjadi soccer. Nah, ternyata alasan Nakao berada di depan pintu masuk konser itu karena sebelumnya para kroco meminta Nakao untuk ikut menonton. Gichi dan para kroco lainnya menjelaskan bahwa dengan menonton para gadis girl band, suasana hati Nakao pasti jadi berubah. Karena selama 7 tahun mereka mengikuti girl band tersebut, suasana hati mereka seketika pulih dan bersemangat saat melihat tarian para idol. Sebab masing-masing dari para idol memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang bisa salto, ada yang bisa kayang, dan ada juga yang bisa jadi belut listrik. Alhasil dengan terpaksa Nakao pun ikut menonton. Padahal aslinya si Nakao itu tidak menyukai konser girl band. Namun demi mereka bertiga, Nakao rela menunggu kedatangan mereka. Tak lama, Gichi dan kawan-kawan telah datang dengan kostum fans girl band. Awalnya Nakao nampak tidak semangat, namun ketika menonton konser, Nakao jadi semakin bergairah. Bagi yang sedang putus bercinta, jangan bersedih, jangan berduka.
Goyang inul obatnya, mari kita gembira. Sayang, tapi janganlah lupa sambil kita berdoa. Kembali pada para wibu. Setelah turnamen selesai dan mereka hendak berpisah, Ichigo menjelaskan bahwa 10 hari ke depan mereka akan kembali berkumpul untuk mengevaluasi semuanya. Akan tetapi Yukarisu malas pulang dan ingin berbulan madu di sana. Sontak Ichigo menawarkan gudang belakang kepada Yukarisu. Jelas saja Yukarisu memilih lebih baik pulang saja gitu, masa tidur di gudang? Singkat cerita, setelah kembali ke rumah masing-masing, tampaklah Tojima langsung minum orson dan makan takoyaki. Di sana Tojima tampak senang ketika memandangi topengnya, karena akhirnya penantian lama yang selama ini diidam-idamkan terus terwujud sedikit demi sedikit. Sementara itu, Yuriko mengagumi ketangguhan dan stamina milik Tojima yang tidak tumbang dengan mudah selama pertarungan. Namun ketika melihat soal ujian, Yuriko langsung panik karena dia harus segera menyelesaikan remedia para murid, karena Yuriko adalah seorang guru. Sedangkan Ichigo tengah membayangkan sosok Yuriko yang sangat maskulin di matanya. Aduh, malah jadi bucin. Lalu di sisi lain, Yukarisu menjelaskan pada Mitsuba bahwa saat ini tengah berkeliaran sosok soccer pembantai soccer yang terlepas dari cuci otak. Hal itu membuat Yukarisu sedikit cemas. Sontak Mitsuba menegaskan bahwa dirinya akan melindungi Yukarisu setiap saat. Lalu sementara itu di sisi lain, tampaklah Siti mulai mendekati rumah Mitsuba. Singkat cerita, 10 hari pun telah berlalu. Tampaklah Ichigo dan para wibu keterlaluan mengunjungi kedai Putuba untuk berpesta setelah turnamen. Ya, meski enggan menerima mereka, Putuba tetap memberikan tempat sebab mereka adalah pelanggan. Nah, setelah berkumpul dan hendak berpesta, di sana Ichigo memastikan suatu hal terlebih dahulu kepada Yuriko, yaitu apakah ungkapan cintanya akan diterima oleh Yuriko. Jelas hal tersebut membuat semua orang penasaran, dan Yuriko baru ngeh dengan pernyataan cinta tersebut. Lantas Yuriko bilang bahwa tendangan saat turnamen adalah sebuah jawaban. Ichigo yang jomblo cukup lama dan udah lapuk tidak memahami maksud dari jawaban dari Yuriko. Maka dari itu, Yuriko meminta Ichigo untuk mengulang kembali menyatakan cinta kepadanya agar Yuriko dapat memberi jawaban yang dapat Ichigo pahami. Ya, dengan penuh keberanian dan sedikit terbata-bata, Ichigo kembali menyatakan cinta kepada Yuriko. Seketika suasana jadi tegang dan tanpa basa-basi dengan tegas Yuriko bilang maaf. Jelas hal tersebut membuat seluruh orang terkejut. Namun lagi-lagi Ichigo tidak tahu apa maksud jawaban tersebut. Tiba-tiba Yukarisu tertawa terbahak-bahak karena Ichigo nampak lucu. Aduh, itu ditolak woi, jangan diketawain woi. Kasihan sakitnya itu di sini. Tapi bang, tadi abang ketawa bang. Gak usah dibilangin. Diam. Nah, karena tidak terima diketawain, sontak Ichigo langsung bersiap akan menghajar Yukarisu. Namun Putuba langsung menghajar Ichigo dan meminta mereka untuk segera memesan. Woi, ini momen apa woi? Gue mau ketawa tapi kasihan anjir. Gak apa-apa bang, ketawa aja bang. Buta, jahat lu, gak boleh gitu. Gue tahu gimana rasanya ditolak cinta, apalagi diketawain. Sakitnya itu di sini bro. Tapi bang, masih banyak ciwi-ciwi warna-warni di dunia ini bang. Oh iya ya. Ya lanjut. もつ煮込みとシーザーサラダたこ焼き焼き鳥の盛り合わせ喜んで Nah, setelah itu Ichigo kembali menegaskan bahwa dia sangat menyukai Yuriko. Bahkan saking besar cintanya, Ichigo rela cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu karena Ichigo belum pernah bertemu seorang ciwi sekuat Yuriko yang bertarung sambil memamerkan kancutnya. Loh alasan macam apa itu? Jelaslah Yukarisu dan yang lainnya jadi keheranan karena Ichigo terlalu jujur dan blak-blakan. Sontak Yuriko kembali menjelaskan bahwa cara bertarung tackle memanglah seperti itu. Dia memamerkan kancutnya untuk mengalihkan perhatian musuh agar tackle mudah mengalahkan musuh. Aduh, astaga, kok malah jadi serius, Sat? Gak apa-apa bang, ini seru bang. Seru palalu, Sat. Nah, karena soal pembahasan cinta-cintaan sudah selesai, mereka pun berpesta dan saling berbagi makanan. Ada yang lagi bucin-bucinan, ada yang jomblo melamun terus, ada juga yang baper setelah ditembak, dan ada juga yang menutupi malunya dengan nyanyi lagu Bang Roma. まあカニ
デストロンキック改造人間集 Tapi di tengah-tengah pesta, tiba-tiba Yukarisu merasakan kehadiran Soccer di dekatnya. Lantas Yukarisu diam-diam langsung mencari keberadaan Soccer tersebut sendirian. Ternyata Soccer yang Yukarisu rasakan itu adalah Nakao. Nakao yang juga merasakan perasaan yang sama dengan Yukarisu langsung mencari keberadaan Soccer tersebut. Dan ketika mereka berdua saling berhadapan, tanpa basa-basi, Yukarisu langsung menyerang Nakao. Itu karena Yukarisu berasumsi bahwa Nakao datang ke sana untuk membunuhnya. Ya, di sana Nakao yang tidak mengerti alasan Yukarisu menyerangnya dengan terpaksa berubah menjadi Soccer untuk membela diri. Hal tersebut membuat Yukarisu semakin yakin bahwa Nakao adalah Soccer pemburu Soccer yang bertobat. Maka dari itu, Yukarisu meminta Nakao untuk memberitahu di mana bos monster berada. Dan karena Yukarisu tidak mau mati cepat, dia akan membunuh Nakao terlebih dahulu dan... Ya, pengalaman sebagai petarung saat masih menjadi manusia, Nakao begitu kuat menghajar Yukarisu dengan brutal. Namun tepat ketika Nakao akan menghabisi Yukarisu, Nakao terlempar hanya dengan satu tendangan. Yang ternyata orang yang menendang itu adalah Putuba yang bukan wibu keterlaluan. Putuba menegaskan barang siapa yang mengacau di tokonya harus menerima konsekuensinya. Di sana Yukarisu bilang bahwa Nakao adalah Soccer yang kuat. Mendengar hal itu, Putuba hanya tersenyum dan langsung menendang Nakao hingga ke tempat pesta Tojima dan kawan-kawan. Ya, para wibu yang lagi asik minum Orson begitu terkejut ketika melihat sosok Soccer yang disajikan. Sontak mereka semua langsung berubah dan siap untuk bertarung. Tojima sebagai Kamen Rider, Yuriko sebagai Tackle, Mitsuba sebagai Riderman, Ichiyo sebagai P3, dan si botak sebagai Ranger Merah. Berisik lu. Ini seru bang. Lanjut bang. Ya, di sana Nakao tidak takut sama sekali. Justru Nakao terkejut karena melihat sosok yang dikenalnya, yaitu Yuriko dan Tojima. Kemudian Ichiyo meminta Nakao untuk menunjukkan lokasi monster, karena seorang prajurit tempur Soccer tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jelas saja Nakao sangat murka telah diremehkan oleh mereka. Maka dari itu Nakao langsung menantang mereka semua lawan aing sok sia teh. Namun Putuba langsung menghentikan Nakao. Benjir kok yang lebih serem di sana malah si Putuba ya. Nah, di sana Putuba mengingatkan mereka untuk segera bertobat karena mereka semua sudah dewasa, sudah tidak pantas lagi main Kamen Rider-Nan. Dan ingat, mereka semua harus ganti rugi atas kerusakan yang mereka perbuat. Nah lalu setelah Putuba pergi, sontak mereka kembali bersiap untuk adu mekanik, seakan-akan tidak mau dengar perkataan Putuba. Karena situasi mereka itu bukan lagi sebuah permainan bocil FF, melainkan sebuah pertarungan asli yang menegangkan. Akan tetapi Yukarisu penasaran di manakah monster yang memerintahkan Nakao. Nakao menjelaskan bahwa dia datang ke sana tidak diperintah oleh siapapun. Bahkan Nakao tidak tahu keberadaan monster yang dimaksud Yukarisu. Hal itu membuat Yukarisu berasumsi bahwa Nakao telah terlepas dari cuci otak monster. Jelas saja Nakao semakin tidak mengerti apa yang dimaksud Yukarisu, karena dirinya adalah Soccer petarung independen dengan harga diri yang tinggi. Sontak Nakao menantang mereka semua untuk segera bertarung sebagai pembuktian bahwa dia dapat mengalahkan mereka. Nakao bercerita bahwa dulu ketika kecil dia itu adalah satu-satunya orang yang menjadi Soccer, dan dia berani melawan mereka semua yang sosokan menjadi Kamen Rider. Nakao menegaskan bahwa dirinya adalah Soccer asli, sedangkan mereka hanyalah Kamen Rider yang sedang bermain kayak bocil SD. Jelas saja perkataan hal itu membuat mereka tidak terima. Sontak Ichiyo menyerang duluan, namun dengan mudah dihajar oleh Nakao. Lalu ketika Tojima menyerang, Nakao sedikit nyengir karena dia tahu pukulan tersebut. Namun ketika dia menendang Tojima, malah dia sendiri yang terbang terkena tinju. Hal itu membuat Nakao terkejut karena mereka nampak seperti Kamen Rider beneran.
Bukan hanya itu, pukulan tackle sangat cepat hingga Nakao tidak bisa mengelak. Dan tanpa sadar, dia langsung dipurintil oleh Mitsuba. Lantas Ichio menunjukkan jurus tendangan terbang P3, tapi malah nyangkut di plafon. Meski begitu, Ichio tetap lanjut menendang hingga membuat Nakao muntah bubur dan langsung tidak sadarkan diri. Nah, ketika Nakao menunjukkan wujud manusianya karena pingsan, Tojima dan Yuriko begitu terkejut karena Nakao adalah pemimpin kelompok soccer palsu yang pernah mereka kalahkan. Sementara itu, para kroco mulai khawatir kepada Nakao yang tidak kunjung kembali. Meski begitu, mereka tetap memilih melanjutkan minum Orson daripada harus mencari Nakao. Itu karena Nakao adalah seseorang yang hebat di mata mereka. Sementara itu, di sisi lain, tampaklah monster kelelawar dan Wawan Garut tengah melakukan pertemuan. 相変わらず派手好きだな。 久しぶりだな。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana mau lanjut lagi nggak? Soalnya kelanjutannya masih ada bro. Dan film ini baru episode 12. Gue nggak tahu bakalan berapa episode. Yang pasti gue mau tanya, apakah kalian mau lanjut apa tidak? Yuk sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara goodbye. Ingat jangan lupa bahagia. Jika kalian saat ini merasa tidak bahagia, itu artinya kalian sedang lupa bagaimana caranya untuk bersyukur dalam hal sekecil apapun.